Suara saya sudah jelas ya, Bu? Sangat jelas, Pak. Oke, siap. Oke. Kita cek dulu ya, Pak. Ini sudah berapa orang yang kumpul. Di jadwal 9.45, 2 menit lagi kita mulai ya, Pak Subandi ya. Oke, Bu. Hari ini rencana kita bahas tentang AI ya, Pak ya? Atau berubah materi? Masih di mute, Pak. Boleh di unmute. Oke. Pembahasan tentang AI, informasi dari siapa? Dari kampus, Pak. Oh gitu. Oh, Jadi hari ini atau berubah materinya? oh enggak, Bu. Saya belum nerima itu sih soalnya. Oh alah, Eh, iya. eh, Oke, Lebih baiklah nanti. pembahasan tentang ini aja, Bu. Karena ini ya jurusannya tentang bisnis Digital. syariah. Digital ya. Oh iya, Iya, iya. ya udah nanti ngalir aja ya dari Pak Subandi Bahas ya. tentang kreator ekonomi aja nanti. Oke, siap, Ah. siap. Kawan-kawan peserta sudah dapat virtual background-nya mohon dipasang ya dan open kamera untuk hari ini. Oke, yang sudah dapat virtual background bisa dipasang ya. Baik, kita mulai ya Pak Subandi. Boleh, Izin Bu. Akan. saya buka. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya, sebelum kita mulai untuk perkuliahan spesial hari ini, saya ucapkan terima kasih dan hormat kami kepada Bapak Rektor Institut Darul Quran, Bapak Muhammad Anwar Sani, para dosen, juga dekan, khususnya di Dekan Prodi MBS. Hari ini hari spesial dari setelah 13 pertemuan kuliah kita di kelas bisnis digital untuk semester 6.
kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Pengalaman beliau sungguh harus diterap hari ini oleh kawan-kawan sekalian, karena kita akan belajar banyak tentang dunia digital ya, dunia bisnis digital khususnya, karena beliau juga memiliki segudang pengalaman yang luar biasa. Izin sebelumnya Pak, saya share screen perkenalan terlebih dahulu tentang Pak Subandi. Dosen tamu kita hari ini adalah Bapak Subandi MSN. Beliau memiliki banyak pengalaman di dunia digital, program, dan arts. Hari ini, saat ini beliau juga sedang melanjutkan program doktornya. Begitu ya Pak Subandi ya? Insya Allah, Bu. Insya Allah, mudah-mudahan lancar ya Pak. Ini mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kawan-kawan sekalian bahwa mengejar pendidikan, berharap nanti tidak stuck selesai di S1 ya, tapi juga bisa seperti Pak Subandi mengejar cita-cita pendidikan hingga program doktornya selesai. Beliau ambil program Doctor of Arts di Institute of Arts Indonesia, ISI di Bali ya Pak ya? Iya, di Bali. Bali, Denpasar. Ini jadi bolak-balik Jakarta Bali gitu ya Pak? Ya kadang-kadang Bu. Atau sekarang lagi di Bali nih ya Pak? Dan ini CV beliau, profil beliau. Nanti silakan kawan-kawan bisa di screenshot ya untuk mengenal lebih jauh tentang Pak Subandi. Pak Subandi juga masih aktif hari ini menjadi Content and Community Manager via kreatif di PT Digi Bintang Sinergi. Dan semua pengalaman yang beliau lakukan hari ini akan di-share oleh beliau ke kita. Dan mudah-mudahan kawan-kawan sekalian bisa menyimak dan mengambil ilmunya, sehingga nanti kita bisa banyak belajar tentang apa itu dunia bisnis digital. Sebelumnya Pak Subandi untuk semester 6 ini sudah belajar apa itu tentang bisnis digital dari mulai sejarah, pemikiran, perkembangan, hingga kepada tahapan digital marketing ya, karena bisnis digital tidak bisa terlepaskan dari yang namanya digital marketing sebagai bagian dari proses untuk pengembangan bisnis digitalnya. Baik, tidak panjang lebar lagi, silakan untuk waktu dan layar Zoom kami persilakan kepada Bapak Subandi. Oke, terima kasih Bu Dwi Kartika. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua mahasiswa dan Bapak Ibu dosen yang hadir di sini. Ya tadi udah di-share ya mengenai profil saya. Jadi saya izin untuk share screen dulu. Karena hari ini kita teman-teman ini ya jurusan manajemen bisnis syariah. Jadi yang kepikiran saya nih bagaimana menjelaskan yang berhubungan dengan bisnis ya. Jadi hari ini saya mengambil topik tentang kreator ekonomi ya, how to start dan kreator kayak gitu. Yang tadi udah dibahas bahwa digital marketing yang mungkin teman-teman udah mempelajarinya atau pernah ikut workshop, sekarang juga udah banyak ya workshop tentang digital marketing. Tapi yang mau kita bahas di hari ini mungkin dari saya pribadi akan membahas tentang secara industri dan implementasi secara produksinya itu seperti apa kayak gitu, dan hal-hal yang mungkin belum diketahui di lapangan itu apa. Jadi yang akan saya share sih hal-hal yang aktual yang terjadi saat ini sih kayak gitu. Oke, tadi CV saya sudah ini ya, udah saya di-share tadi. Intinya pendidikan saya lebih ke seni, terus sekarang masih ngajar di Institut Kesenian Jakarta, sebagai masih dosen tetap di sana. Terus saya sekarang di Viva Group ya, salah satu perusahaan di Viva Group, yaitu sekarang udah dipindah ke VIA, sebelumnya di Divisi, sebelum lagi di TV One, dan seterusnya. Nah, oke, langsung kita mulai materi hari ini. Jadi akan kita bahas tentang kreator ekonomi. Mungkin ini ada, mungkin ini istilah ini tuh keluar ketika tahun 2000-an, 2015 ya, baru keluar istilah kreator ekonomi.
Karena kenapa ada kreator kok diekonomikan kan sekarang kayak gitu kan. Padahal dulu kreator itu seperti kayak karyawan audiovisual kayak gitu kan ya. Kalau dulu kan karyawan audiovisual itu kan kreator yang hanya untuk bekerja suatu perusahaan kayak gitu kan ya, atau bekerja untuk suatu project kayak gitu kan. Nggak mengkomersilkan dirinya untuk membuat suatu kontennya tersebut kayak gitu kan. Nah, ini ketika di tahun 2015 ketika platformnya itu sudah terbuka ya, adanya internet juga. Nah, akhirnya konten yang dibuat oleh kreator tersebut itu sudah bisa diekonomikan atau bisa dimonetisasi seperti itu sih. Nah, kenapa harus kita pahami tentang kreator ekonomi ini? Karena dari berbagai media itu udah menjelaskan bahwa ekosistem kreator ekonomi di Indonesia nih khususnya ya, itu akan berpeluang besar gerakan ekonomi tanah air gitu kan ya. Itu salah satu media bilang seperti itu. Terus kreator ekonomi bakal jadi industri potensial di masa depan kayak gitu. Lalu ada juga judul artikel potensi industri konten kreator di Indonesia ditaksir senilai 7 triliun kayak gitu. Terus ada statement juga di situ, kami memperkirakan bisa tumbuh 4-5 kali lipat di tahun 2023 ini kayak gitu. Nah, ini kata data.com ya, katadata.co.id. Nah, itu teman-teman kalau seandainya pengertian dari kreator ekonomi itu sendiri adalah ekonomi yang dibangun dengan dibantu platform bagi kreator. Nah, contohnya apa? Ya contohnya seperti kreator-kreator atau influencer yang sekarang sudah berkembang ya di Indonesia atau di platform digital ya. Misal handainya sultannya kreator ini adalah Raffi Ahmad ya, kayak gitu sama istrinya Nagita. Nah, itu dia karena udah mempunyai followers yang udah besar ya, jadi parameter kreator itu besar atau tidaknya, atau bisa dibilang bisa jadi nilai ekonominya itu besar atau tidaknya, itu tergantung parameternya itu dari indikator followersnya kayak gitu kan ya, bisa dihitung dari situ. Selain itu turunannya juga banyak, engagement-nya, terus uh, positif dari brand yang mau di handle gitu kan ya, atau dilakukan promosinya kayak gitu. Nah, itu seperti apa? Nah, itu juga udah banyak ya, nggak cuma hanya Raffi, banyak ya di Indonesia. Ini artis-artis sih ya, belum lagi yang kreator yang tanda kutip itu independen kayak gitu ya. Jadi dia menjadi kreator bukan karena artis sebelumnya kayak gitu, atau orang yang benar-benar membuat personanya diri sendiri kayak gitu ya. Seperti kayak banyak ya, kayak dulu tuh Atta Halilintar itu sebenarnya dia seorang kreator yang awalnya tuh bukan seorang artis kayak gitu ya. Dia memulainya tuh benar-benar dari YouTube kayak gitu dulu, dari YouTube terus berkembang sekarang karena YouTube itu dia jadi artis sekarang. Beda kalau seandainya dengan Raffi Ahmad ya, dulu dia artis habis itu jadi YouTuber. Kira-kira seperti itu ya, pandangan tentang kreator ekonomi ini. Pembahasan ini akan jadi menarik sih teman-teman, karena implementasinya tuh nggak harus kita harus menjadi seorang yang besar seperti Raffi Ahmad kayak gitu ya. Kita bukan siapa-siapa sekarang, itu bisa bikin media sendiri seperti akun YouTube, akun Instagram, dan akun TikTok mungkin kayak gitu ya. Itu udah bisa menjadi seperti mereka kayak gitu kan. Jadi nggak harus kalian itu anaknya Raffi Ahmad kayak gitu ya. Harus jadi anaknya siapa atau anaknya pejabat gitu, nggak harus. Dan nggak melihat juga faktor ekonomi teman-teman juga kayak gitu ya. Yang penting punya kemauan, punya skill, itu bisa dilakukan. Jadi sangat terbuka sekali ya. Terus ini di awal-awal saya buka data-datanya terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi biar nanti diskusinya lebih terarah aja. Ini ada data lagi di tahun 2021 di US ya teman-teman ya. Harusnya riset di US 2021 itu ketika 2 tahun atau 1 tahun setelahnya tuh udah bisa diimplementasikan di Indonesia harusnya. Jadi ada riset, dia meriset itu ada 50 juta konten kreator di Amerika. Tapi 46 jutanya itu masih amatir. Tapi yang udah hampir 3 jutaannya itu profesional kayak gitu ya. Jadi
kalau seandainya ditaksir nilai pasarnya dari suatu ruang lingkup 50 juta konten kreator ini bisa diprediksi sampai 1,5 triliun kayak gitu kan ya. Ini tahun 2021, harusnya 2023 udah naik lagi nih teman-teman. Terus 3%-nya itu mendapat keuntungan setiap tahunnya tuh 250 juta kayak gitu kan ya. Nah itu bisa dibayangin kenapa sekarang kayak Raffi Ahmad itu tadi, balik lagi ke Raffi Ahmad, itu udah nggak tergantung lagi sama televisi ya. Mereka justru menguatkan diri personanya di digital sekarang, di Instagramnya, di YouTube-nya terutama kayak gitu ya. Plus juga bisnis-bisnis yang lainnya juga diarahkan ke digital semuanya, bukan ke televisi kayak gitu. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah ini yang perlu diperhatikan adalah bisa jadi di Indonesia seperti ini data, tapi saya belum lihat, belum ada ya penelitian seperti ini. Jadi yang konten kreator yang amatir itu sebenarnya masih banyak nih di Indonesia kayak gitu, dan sama kayak seperti di Amerika ini ya. Ada 50 juta, hampir 46 jutanya itu masih amatir. Amatir itu dalam tanda kutip masih belum ngerti tentang pemahaman digitalnya ya, digital marketingnya, belum paham tentang produksi yang baik seperti apa, belum paham tentang storytelling yang baik itu seperti apa, atau optimasi yang bagus untuk konten digital itu seperti apa, kayak gitu. Jadi kira-kira seperti itu sih pengertian dari amatir ini. Kalau profesional tuh dia udah paham tentang storytelling yang bagus ke penonton itu. Dia produksinya menggunakan teknik yang baik kayak gitu ya, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Lalu player dari kreator ekonomi siapa pemainnya? Yaitu ada 3 orang teman-teman. Ada tiga hal ya, yaitu adalah stakeholder, platform, dan satu lagi adalah kreator itu sendiri. Jadi kalau seandainya platform ini ya seperti kayak Instagram, Facebook, YouTube, dan seterusnya ya, TikTok juga ya. Rec holder ini itu seperti kayak penyedia musik ya. Biasanya kan kalau di TikTok kita ada platformnya, tapi kreator ini biar lebih seru, lebih menarik, itu dikasih musik gratis kan. Kalau seandainya kita menggunakan musik itu kan harusnya berbayar ya. Tapi musik ini gratis oleh TikTok, jadi TikTok yang bayar kayak gitu kan ya. Sama kayak di YouTube kayak gitu kan. Di YouTube itu banyak musik-musik juga yang gratis. Nggak cuma musik, bisa juga gambar-gambar atau video-video yang gratis yang bisa digunakan. Nah, disitulah kreator itu memanfaatkan 2 hal ini ya, rec holder sama platform ini, akhirnya menjadi suatu ekonomi ini gitu kan. Nah, ini contoh-contoh yang sudah menjalankannya teman-teman ya. Jadi dari dalam kreator ekonomi ini banyak model-model bisnis baru nih dengan cara yang baru kayak gitu ya. Yang tadinya kalau seandainya media itu kan dulu sebagai kreator media ya kayak gitu ya. Masih konsepnya itu masih statis aja gitu kan ya. Cara mengiklankannya itu ya bikin ada suatu sinetron di stasiun televisi, terus nanti di tengah-tengahnya ada iklan kayak gitu ya. Di sepanjang sinetronnya kadang ada grafis-grafis kayak gitu ya. Tapi kalau ketika udah masuk ke ranah digital ini, karena ada platform, ada inovasi dari platform, dan cepat sekali ya inovasinya, jadi banyak model-model baru, bisnis baru. Model baru untuk mewujudkan suatu ekonomi baru ini ya. Nah ini misal seandainya di Instagram kayak gitu ya. Jadi sekarang konten kreator itu udah bisa melakukan promosi langsung kayak gitu ya. Kalau dulu kan untuk melakukan promosi ini harus menggunakan media kan konvensional seperti kayak televisi atau radio atau koran kayak gitu ya. Dulu hampir nggak ada ya satu orang kayak itu terus mempromosikan gitu di pinggir jalan atau di koran, pasti dia dilakukan oleh inisiatif dari brandnya dan media tersebut kayak gitu ya. Jadi kalau sekarang udah nggak perlu melibatkan media itu sendiri. Medianya tuh lewat sosial media kayak gitu ya. Udah nggak tergantung lagi kepada media konvensional. Nah ini contohnya ya model baru untuk kreator dengan mempromosikan produk. Siapa ini? Ria Ricis ya. Lalu juga yang lagi tren sekarang ya, dan inovasi yang lagi terbaru ini dan sedang diperbincangkan, yaitu model baru untuk kreator dengan berjualan produk kayak gitu ya. Nah, seperti kayak di TikTok ya ini terutama, dan beberapa platform yang lain juga melakukan inovasi seperti ini juga kayak gitu ya. Jadi
menjual atau mempromosikan sesuatu tuh sudah beralih kayak gitu medianya. Lalu juga ini ada ya, cara mendapatkan ekonomi seorang kreator itu nggak perlu tadi harus berjualan produk ya atau mempromosikan produk terus mendapatkan pendapatan di situ, tapi bisa langsung menjual kontennya kayak gitu ya. Ya contohnya ini ya, ada YouTube channel namanya Ali Bakta ini ya, masuk salah satu artikel media juga. Pendapatannya satu tahun atau berapa tahun ini ya, saya lupa ini ya. Dapat 88 miliar dari YouTube karena hasil dari monetisasi YouTube-nya. Kontennya apa? Kontennya cuma genjreng-genjreng gitar aja. Tapi emang skillnya bagus ya teman-teman. Waktu itu pernah dipuji juga dia sama gitaris band ternama di Amerika kalau nggak salah. Waktu itu saya lupa namanya. Pernah dipuji skillnya itu karena bagus sekali. Nah, kalau dilihat di situ, si Ali Bakta ini channelnya ya, tapi nama orangnya saya nggak tahu sih. Nama channelnya Ali Bakta karena orangnya saya riset juga orangnya cukup misterius sih teman-teman ya. Apa? Ya bisa dibayangin di situ ya. Jadi dia cuma hanya satu kamera ditaruh di depannya, terus habis itu tinggal dia main gitar. Ini kalau seandainya disatuin televisi dulu nggak laku ini program seperti ini teman-teman ya. Tapi karena ini adalah internet culture, cara menonton orang itu udah berbeda. Nggak harus menggunakan banyak kamera, harus editing yang luar biasa seperti kayak stasiun televisi, grafisnya, dan seterusnya. Nggak perlu kayak gitu ya. Jadi ini sederhana aja, satu kamera. Mungkin bukan kamera profesional ini hanya kamera HP, handphone gitu kan ya. Ditaruh aja di depannya, terus dia main gitar. Nggak perlu ada opening program kayak gitu kan. Hai guys, kayak gitu nggak perlu. Dia taruh kameranya langsung genjreng gitar, nggak ngomong apapun kayak gitu kan ya. Jadi cukup unik nih teman-teman ya. Dan views-nya juga puluhan juta, jutaan kayak gitu kan ya teman-teman. Nah inilah udah ada banyak perubahannya kayak gitu kan ya. Internet culture lagi-lagi. Terus ada juga nih tadi personal, sekarang ada satu kumpulan ya, namanya kampung YouTuber ya. Ada satu kampung isinya YouTuber semua di dalamnya. Itu setiap channel itu bisa mendapatkan 150 juta per bulannya. Di dalam kampung tersebut tuh banyak tuh ada yang review tentang apa makanan-makanan daerahnya, ada yang tutorial tentang pembuatan apapun gitu kan ya yang bisa mereka lakukan di daerah kayak gitu kan ya di kampung kayak gitu kan ya dan seterusnya. Nah, itu udah bisa dilakukan di mana saja kayak gitu kan ya dan kapan saja kayak gitu kan. Dan dengan menggunakan alat apa aja kayak gitu, terutama kamera handphone kayak gitu. Kira-kira seperti itu teman-teman, kreator ekonomi ini ya. Jadi udah mulai terbayang ya potensinya. Lalu PR dari kreator itu apa sebenarnya kalau saya mau menjadi seorang kreator? Ya adalah konten. Nah, konten dan kreator ini kadang ada orang punya kemauan jadi kreator tapi belum siap dengan kontennya kayak gitu. Misal handainya ini ya syarat-syaratnya untuk menjadi beberapa syarat untuk menjadi kreator konten ya. Jadi harus membuat konten yang original kayak gitu ya. Misal kayak tadi Ali Bakta itu ya, dia konten original nggak harus terlalu overthinking teman-teman ya, yang sederhana-sederhana yang bisa kita lakukan aja kayak gitu ya. Jadi nggak harus mikir wah ini harus kameranya harus profesional, harus bagus, timnya harus banyak kayak gitu kan ya. Terus apa harus mendatangkan artis kayak gitu kan nggak harus teman-teman ya. Jadi udah bisa referensi banyak studi case sekarang orang yang secara sederhana secara produksi itu bisa dimaksimalkan secara monetisasinya atau ekonominya kayak gitu. Yaitu punya konten original ya, terus konten yang kreatif. Jadi ya tadi kalau Ali Bakta tuh kreatifnya apa? Ya dia main gitar tuh dengan gayanya dia ya gitu kan ya. Jadi konteks kontennya tuh udah menarik karena jagonya dia main gitar kayak gitu. Terus bertujuan untuk menghibur, atau mendidik atau menambah value kayak gitu kan ya. Jadi nggak harus semuanya diambil teman-teman ya. Boleh hanya menghibur aja nggak apa-apa. Boleh menghibur dan mendidik juga lebih bagus kayak gitu kan ya. Boleh nambah value-value yang lainnya. Misal handainya nambah apa itu teman-teman membahas tentang politik tapi dikaitkan dengan misal ekonomi kayak gitu kan ya dan seterusnya. Jadi nambah value-value-nya apa tergantung nanti persona yang kalian teman-teman mau ambil kayak gitu. Terus kreator itu perlu juga ketika sudah established, nggak harus buru-buru dulu, harus membangun ekosistem dan komunitasnya kayak gitu ya. Ekosistem itu maksudnya udah dipikirkan visinya ke depan kayak gitu ya.
Misal seandainya reviewer mobil kayak gitu kan ya. Reviewer mobil ya dia harus menjadi reviewer mobilnya dulu, kontennya dulu gitu kan ya. Ketika udah banyak penontonnya, udah banyak views-nya kayak gitu kan ya. Baru udah habis itu dibentuk secara strategi membangun komunitasnya kayak gitu kan atau ekosistemnya. Jadi hal itu juga biar kita tetap secara sebagai konten kreator itu tetap sustain kayak gitu kan ya. Oke, lanjut. Jadi konten itu juga bukan karena hype aja ya teman-teman ya. Karena perubahan dari konten itu kan kalau kita ngomongin masa depan itu pasti ada cara untuk merubah inovasi konten tersebut kayak gitu kan ya. Bayangkan konten itu dulu kan dari ini ya kan dulu apa print ya teman-teman ya. Print itu akhirnya orang bikin menggambar gitu kan ya, terus bikin komik, habis komik berkembang ke koran kayak gitu kan ya. Dari koran berkembang ke suara kayak gitu kan ya. Ke suara itu radio, habis itu ditemukan televisi, habis itu ditemukan film gitu kan ya. Habis itu ditemukan dan seterusnya. Terus berkembang kayak gitu kan. Nah, akhirnya ditemukan internet, ditemukan handphone gitu kan ya, ditemukan teknologi-teknologi yang lainnya. Jadi dari dulu awal mula apa tuh zaman apa tuh revolusi industri kayak gitu kan ya. Konten itu sudah ada kayak gitu kan ya, tapi bentuknya selalu berevolusi kayak gitu kan ya. Nah, ini kalau kita membahas konten yang sekarang itu sudah sangat melimpah teman-teman ya, melimpah sekali gitu kan ya. Jadi pengetahuan produksi konten itu berimbang baik dengan perkembangan teknologinya kayak gitu kan ya. Jadi kita eh, mau bikin konten apa, pasti teknologinya tuh ngikutin kayak gitu kan ya. Atau sebaliknya, teknologinya udah maju duluan tapi kontennya belum ada kayak gitu kan ya. Misal contohnya kayak metaverse. Teknologinya sudah ada tapi kontennya belum siap kan kemarin waktu Facebook meluncurkan metaverse itu ya. Nah, sekarang itu kemarin Apple itu sudah siap tuh kayak gitu. Ini teknologi sudah ada, konsepnya juga udah lebih matang ketika dia meluncing kemarin di bulan Juni ini Apple Vision namanya kayak gitu ya. Jadi akan berkembang terus seperti ini teman-teman dan lebih ya, intuitif ya kayak gitu lebih interaktif lagi kayak gitu ya. Ini bayangin aja konten sudah bisa menggunakan VR ini udah sangat baik sekali sih teman-teman ya. Jadi akan terus berkembang kayak gitu. Nah, bukti-bukti konten itu akan terus berkembang apa? Nah, ini contohnya teman-teman. Jadi user itu berdasarkan riset dari eMarketers Bloomberg ini ya teman-teman ya. User itu menghabiskan sebagian besar waktu media digitalnya di hari ini tuh seperti ini teman-teman. Di 2009 itu digital itu ada di nomor 2 ya di antara media-media yang lainnya. Ada TV, digital, radio, koran, majalah kayak gitu kan ya. Nah, digital itu nomor 2. Di 2019 sebenarnya digital itu udah melampaui televisi, tapi justru televisi dan media yang lainnya itu justru turun terus secara penonton kayak gitu ya teman-teman ya. Dan juga diikutin dengan pastinya dengan pendapatan kayak gitu, ekonominya mereka kayak gitu. Revenue-nya itu juga televisi itu juga berkurang. 2029 kayak gitu kan itu akan naik lagi tajam. Kalau sekarang itu di angka 60-an mungkin ya. Nah, di 2029 itu akan naik lagi ke 70 kayak gitu kan ya, 70%. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi ketika teman-teman nanti menentukan misal seandainya mau jadi konten kreator atau memplanning seseorang menjadi konten kreator, percayalah bahwa media digital itu akan terus tumbuh kayak gitu ya teman-teman. Dan masa depannya itu juga akan terus berevolusi dan berinovasi terus kayak gitu. Nah ini paket data nih teman bahasanya ya. Jadi digital universe dalam Zetabet ini teman. Zetabet itu rinciannya itu kalau sekarang teman-teman beli paket data itu pakai gigabit ya. Nah, zetabit itu ada di 5 atasnya. Jadi habis gigabit itu kan ada terabit, ada petabit, ada exabit, ada zetabit ya, kayak gitu. Dan seterusnya. Nah, ini pertumbuhannya itu diperkirakan 2030 itu juga akan mengalami 450 zetabit kayak gitu ya. Kenapa ini penting data ini? Karena untuk orang mengakses konten itu sekarang, konten digital terutama, itu harus menggunakan internet kayak gitu kan ya atau paket data yang teman-teman beli ya. Misal andainya beli di Telkomsel kayak gitu kan ya.
itu 10 giga harganya 100.000 kayak gitu kan ya. Nah, itu berarti teman-teman ngabisin 10 giga misal 1 bulan kayak gitu kan ya. Nah, itu udah 10 giga aja tuh ya 1 bulan. Nah, itu tinggal dikaliin 1 tahun kayak gitu kan ya. Udah 120 giga 1 tahun kayak gitu kan. Nah, ini akan terakumulasi terus 2030 sampai 450 zettabyte. Nah, zettabyte itu 4 tingkatan di atas gigabit ya teman-teman. Kira-kira seperti itu ya. Agak matematika jadi agak pusing ya. Oke, saya lanjut ini. Ini data-data yang menarik sih untuk melengkapi teman-teman sebagai fondasi untuk melihat digital itu seperti apa sih bisnis digital itu. Nah, ini TV teman-teman yang tadi kalau seandainya tadi pertumbuhan penontonnya, nah ini revenue-nya kayak gitu teman-teman. TV itu revenue-nya ada di poin 96 tahun 2016. Di tahun 2020 itu mengalami penurunan 5 poin kayak gitu kan ya. Lalu smartphone itu juga mengalami kenaikan tuh 35 naik ke 63. Compound annual growth-nya itu 77% kayak gitu kan ya. Kenaikannya itu. Internet itu juga mengalami kenaikan yang paling tinggi tuh 89%, 33 ke 62 compound annual growth-nya si AGR-nya. Out of home atau ini seperti kayak billboard, spanduk kayak gituan ya, itu mengalami penurunan. Jadi yang konvensional di sini mengalami penurunan, teman-teman. TV, out of home, terutama pastinya newspaper ya, magazine itu juga pasti akan mengalami penurunan juga kayak gitu kan, karena orang udah nggak membaca itu lagi dan nggak jarang juga sekarang diperjualbelikan secara umum, secara fisik ya. Nah, internet itu akan mengalami kenaikan terus-menerus kayak gitu kan, seperti data yang tadi ya, kalau dilihat dari situ. Oke, jadi nanti kuncinya itu adalah konten. Jadi ini sesi 1 ya teman-teman ya. Habis ini akan saya jelaskan lebih mendalam tentang detail dari konten itu seperti apa sih kayak gitu. Nah ini mungkin tadi secara industri, secara fondasi melihat digital itu ya teman-teman ya. Mungkin ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu sebelum saya masuk ke materi sesi berikutnya. Baik, terima kasih Pak Subandi untuk materi pertamanya. Jadi luar biasa ya kawan-kawan, kita belajar banyak terkait tentang bahwa berbisnis digital itu tidak melulu jualan barang gitu ya Pak Subandi ya, bahwa menjadi sebuah konten kreator juga memiliki peluang yang cukup menggiurkan hari ini ya. Orang biasa bisa punya penghasilan ratusan juta bahkan miliaran hari ini melalui sebuah yang namanya konten creator. Jadi buat teman-teman jangan nanti mindsetnya berpikirnya bahwa kerja itu harus di kantoran gitu ya, atau yang lainnya gitu ya. Jadi tapi hari ini dengan kreativitas teman-teman menjadi sebuah konten kreator itu pun bisa menghasilkan cuan. Pak Subandi ya gitu ya. Oke, baik kawan-kawan sekalian, mungkin ada yang ingin bertanya, silakan lebih jauh lagi tentang apa itu konten kreator dan sejauh mana ekonomi bisnis konten kreator hari ini berkembang di Indonesia maupun mungkin hampir di seluruh dunia ya, karena jaringannya adalah melalui internet. Silakan buat kawan-kawan sekalian. Ya, teman-teman silakan. Kalau nggak ada, saya lanjut aja. Boleh. Ada nggak? Ada yang mau tanya? Nggak ada sepertinya, Bu. Saya boleh saya lanjut ya. Mau dilanjut materi 2 ya. Baik, silakan Pak Subandi. Jadi ketika teman-teman mau jadi konten tadi ya, konten kreator itu kuncinya adalah kontennya itu teman-teman. Nah, bagaimana membuat konten yang bagus, yang baik kayak gitu ya, dan ya baik itu dalam artian bisa mendelivery pesan yang baik, terus mendapatkan bisa melakukan monetisasi dengan baik juga kayak gitu ya. Nah, yang paling penting adalah ini teman-teman, fokus ke penontonnya kayak gitu kan, fokus to your audience. Nah, apa aja itu? Bagaimana itu video saya ditonton oleh penonton? Nah, ini ada beberapa step, teman-teman. Jadi, buat penonton Anda tertarik. Yang kedua, analisa masalah penonton. Yang ketiga, itu berikan penonton itu solusi. Nah, jadi bagi kreator awam ya, mungkin ya masih awam, kadang hanya fokus kepada nomor 1 aja, teman-teman. Jadi, bagaimana menonton
penonton itu tertarik sama saya aja kayak gitu. Nah, akhirnya bikin konten-konten yang shortcut ya, misal kayak ngeprank tapi akhirnya ujung-ujungnya banyak masalah kayak gituan ya, dihujat sama netizen kayak gituan ya, karena pengennya shortcut aja kayak gituan ya. Jadi perlu dipikirin juga, lompat lagi ke berikutnya adalah analisa masalah penonton itu apa kayak gituan. Nah, kita itu juga nggak bisa mengcover semua masalah penonton, harus spesifik dari diri kita dulu kayak gituan ya. Oh, saya tuh bisanya tentang ekonomi kayak gitu ya, passion saya tuh di ekonomi dan ilmu saya di ekonomi juga kayak gitu ya. Ya udah, nggak perlu kita lompat menghandle masalah penonton yang misal berurusan dengan kreatif atau seni kayak gitu ya. Fokus aja ke ekonomi saja kayak gitu. Lalu nanti diciptakan juga di dalam kontennya tersebut suatu solusi dari masalah penonton tersebut kayak gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi nanti secara konten itu akhirnya tercipta suatu konten itu, oke, penontonnya adalah ini. Nanti saya bikin kontennya ini menarik ya. Menariknya itu apa? Misal handainya dibuat penyampaiannya secara bahasanya secara baik, ngikutin tren kayak gitu kan ya, ngikutin panduan-panduan guideline untuk videonya biar orang itu tertarik untuk ngeklik, untuk nonton gitu kan, untuk nyimak sampai akhir kayak gitu kan, dan seterusnya. Lalu secara kreatif itu dipikirin tuh masalah penonton apa sih sekarang kayak gitu kan ya. Boleh ngikutin hal-hal yang lagi tren, boleh juga kita mengambil masalah yang timeless ya atau evergreen. Jadi masalah ini akan tetap ada sampai 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan kayak gitu kan ya. Itu bisa digunakan juga. Jadi nggak harus yang aktual. Yang aktual misal handanya sekarang Aldi Taher kayak gitu kan ya. Boleh ngangkat tentang aktual seperti Aldi Taher, tapi kita juga boleh ngangkat misal handanya yang timeless. Misal bagaimana mendapatkan penghasilan 100 juta dalam pasif income 100 juta dalam 1 tahun kayak gitu ya. Ini meskipun disimak 5 tahun kemudian itu tetap relevan kayak gitu teman-teman ya. Tetap ada yang nonton. Jadi dicerna itu masalah penontonnya apa. Habis itu dicarikan solusinya lewat konten tersebut kayak gitu kan. Oke, kira-kira seperti itu. Salah satu beberapa cara ya proses untuk membuat konten kita tuh bisa diterima oleh penonton. Nah, balik lagi ke konten tadi, konten itu adalah kalau seandainya kita case-nya ini sekarang adalah media sosial, itu lebih banyak pastinya video, meskipun juga ada konten teks ya, bentuknya artikel, ada juga konten misal foto juga kayak gitu ya. Tapi kalau seandainya video, ini salah satu konten yang menurut saya sih lebih efisien kayak gitu ya, lebih gampang untuk ngajarin orang atau menginformasikan sesuatu kayak gitu ya. Lebih mudah ini video kayak gitu ya, lebih interaktif juga. Nah, video ini terdiri apa aja kayak gitu ya. Jadi jangan dilihat video itu asal rekam aja tuh teman-teman ya. Saya punya skrip, habis itu saya rekam kayak gitu ya. Jadi perlu diperhatikan juga mengenai kreativitinya juga prosesnya. Nah, ini salah satu prosesnya yaitu adalah perhatikan kreativitinya di dalam ketika kita membuat konten video tersebut. Jadi sebelumnya kita harus ngeriset tuh. Kalau seandainya riset sekarang itu udah bisa menggunakan platform-platform AI itu, misal handainya ChatGPT, Perplexity gitu kan ya, dan seterusnya. Itu biar memudahkan kita mengefisiensikan waktu kita juga biar cepat kayak gitu kan ya. Itu gampang sekali sekarang ngeriset ini teman-teman. Jadi kalau dulu riset itu sebelum ada ChatGPT ya sekarang ya, ngeriset itu saya kasih waktu ke tim saya tuh atau kita itu bisa 3-5 jam kayak gitu kan ya, atau bisa berhari-hari kayak gitu kan ya untuk ngeriset misal bikin suatu podcast kayak gitu kan ya, narasumbernya ini kayak gitu kan ya. Kadang itu lama sekali tuh, harus nonton dulu videonya, ngecek satu-satu kayak gitu kan ya. Diobrolin banyak hal kayak gitu kan ya. Itu kadang memakan banyak waktu. Nah, sekarang riset itu udah bisa dilakukan secara cepat tuh lewat ChatGPT itu. Nah, apalagi kalau seandainya teman-teman punya teknik-teknik prompt yang baik ya, itu bisa lebih cepat lagi kayak gitu dan lebih maksimal lagi kayak gitu kalau menggunakan AI itu. Terus nah ini teman-teman juga punya harus editorial knowledge-nya juga. Jadi menentukan tema itu tadi misal hanya tentang ekonomi syariah spesifik itu juga bagus kayak gitu ya.
Nah, itu harus punya wawasan itu, teman-teman. Jadi dari sekian topik yang mau kita bahas, kita bisa menentukan salah satu dari tersebut kayak gitu ya, topik tersebut yang akan bagus untuk disampaikan kayak gitu kan di waktu sekarang kayak gitu kan, dengan momentum sekarang kayak gitu. Terus habis itu baru masuk ke skrip ya. Nah, skrip ini penyusunan bagaimana kita tuh lebih engage kayak gitu ya, tujuannya ke penonton kayak gitu ya. Ya makanya ada misal di awal itu ada sapaan, ada perkenalan masalahnya, terus cara penjelasannya, konklusinya dan seterusnya. Kira-kira begitu ya. Eh, habis itu creativity itu belum cukup tuh teman-teman ya. Perlu ada production quality. Production quality sih saya sih nggak apa tuh, dari saya sih nggak harus ini high quality ya, high production, nggak harus. Yang penting maksimal aja kayak gitu ya, dengan apa yang kita punya sekarang kayak gitu kan. Kayak seperti tadi Alibata itu ya, nggak perlu nunggu kamera yang bagus dulu baru produksi kayak gitu kan. Yang penting kita bisa membuat suatu konten, misal gambarnya terlihat dengan baik kayak gitu kan. Yang penting kayak tadi nggak gelap-gelapan kayak gitu kan ya. Akhirnya apa ya, muka kita nggak kelihatan kayak gitu kan ya. Suaranya harus bagus kayak gitu kan ya. Suaranya tuh nggak noise atau apa tuh nggak terganggu sama suara motor, bising kendaraan kayak gitu kan ya. Pokoknya intinya bagus kayak gitu kan secara production quality. Terus nanti diedit dengan baik kayak gitu kan ya. Misal ada grafisnya, ada animasinya, dan nggak harus. Sekarang juga graphic animation ini dan video editing ini juga ada AI-nya juga, teman-teman ya. Jadi bisa dilakukan juga secara cepat kayak seperti riset menggunakan ChatGPT juga kayak gitu. Nah, itu ada beberapa option banyak nih sebenarnya. Terus ada clickbait dan impression. Clickbait dan impression ini, jadi ketika konten kita udah jadi nih, udah mau dipublish kayak gitu kan ya. Nah, ini kita perlu membuat suatu pertanyaan, clickbait-nya kita apa nih? Clickbait ini nggak harus pengertiannya tuh negatif, teman-teman ya. Clickbait ini pengertiannya bagaimana orang mau mengklik video kita, tapi jangan sampai kita menipu kayak gitu nih secara konteks kontennya kayak gitu. Clickbait-nya harus ada yang benar-benar ada di dalam isi kontennya tersebut kayak gitu ya. Misal andainya apa nih? Misal 5 orang terkaya kayak gitu ya. Nomor 3 paling sensasional kayak gitu ya. Misal, nah itu adalah salah satu trik clickbait itu ya. Tapi harus dipastikan bahwa nomor 3 tadi itu harus kejujuran, ada kejujurannya di situ. Oh, nomor 3 ternyata ini loh kayak gitu. Nah itu usaha kita untuk orang bisa melakukan ngeklik konten kita dan tahu kita siapa kayak gitu. Itu tujuannya ya. Nah, ini sah-sah aja teman-teman yang melakukan clickbait ini di ranah konten digital ini kayak gitu. Tapi asalkan jangan menipu penonton, karena itu impact-nya juga bisa, penonton bisa kabur kalau seandainya negatif ya. Lalu impression ya. Impression itu ya itu tadi ada tentang metadata, tentang teks, dan nanti lebih lanjut akan saya jelaskan tentang impression ini. Lalu terakhir adalah audiens. Nah, audiens ini nanti perlu dipikirkan bagaimana kita mendapatkan CTR. CTR itu click through rate ya. Click through rate itu berapa persen dari impresi yang sudah kita platform berikan kepada konten kita kayak gitu. Misal andainya YouTube itu ngasih impresi ke penonton YouTube semua ya, yang subscribe maupun yang nggak subscribe dari konten kita. Nah, itu ada yang ngeklik, itu berarti masuk CTR tuh, poin CTR, menjadi persentase kayak gitu. Nanti saya jelaskan lebih detail tentang CTR ini. Ada retention. Nah, retention ini kalau seandainya bahasanya di stasiun televisi sekarang itu adalah rating, teman-teman. Retention kita tuh berapa menit kayak gitu kan ya. Kalau ini hitungannya menit, tapi kalau seandainya di rating di televisi itu persen kayak gitu kan ya. Nah, retention itu bagaimana orang mau stay, misal konten kita 10 menit kayak gitu kan. 10 menit itu orang mau stay tuh sampai akhir kayak gitu kan ya, nggak mau skip kayak gitu kan ya. Nah, itu berarti konten kita bagus itu. Ukurannya konten bagus itu bisa dilihat dari situ. Kayak gitu kan ya. Emang orang-orang bener mau nyimak dari awal sampai akhir kayak gitu, nggak mau skip juga kayak gitu. Terus engagement ya, engagement ini seperti like and share gitu kan, komen kayak gitu kan ya, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, kalau seandainya udah terbayang ya teman-teman ya, mau bikin konten apa kayak gitu. Nah, ini banyak teman-teman ya hasil riset kita ya di waktu itu. Ini riset tahun 2019 waktu itu dari kami. Kalau dipecah jadi
4 panah ya, very effective, somewhat efektif, easy dan murah, mudah dan murah, sulit dan mahal kayak gitu kan ya. Nah ini teman-teman bisa implementasikan model-model konten seperti ini. Ini in case-nya misal di YouTube ini teman-teman ya. Jadi konten itu nggak cuma hanya satu, tapi banyak genre lah, bahasanya genre atau variasi ya. Ada namanya podcast ya, yang paling terkenal misal kayak punya Deddy Corbuzier kayak gitu kan ya. Ada yang model eksperimen, ada yang konsepnya webinar, ada yang konsepnya case study, how to, nge-review gitu kan ya, kayak siapa David Gadgetin kayak gitu kan ya, nge-review HP kayak gitu kan ya. Ada yang dokumenter, ada yang interview, ada yang reaction kayak gitu kan ya, macam-macam sekarang konten itu teman-teman ya. Tapi kalau seandainya dilihat secara ini ya, ini riset tahun 2019, bisa jadi ini nggak relevan lagi sekarang ya, karena udah banyak perkembangannya jenis-jenis konten ini. Jadi ini banyak jenis konten yang mau saya sampaikan sih. Jadi teman-teman tinggal memilih mau arah konten apa. Boleh nggak saya memilih lebih dari satu? Boleh. 5, 10 juga boleh dalam satu channel minta atau dalam satu akun teman-teman kayak gitu kan ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kita jangan sampai bingung gitu bikin konten kayak gitu kan ya. Saya passionnya tentang ekonomi nih Mas kayak gitu kan ya. Mau apa? Bikin konten apa ya? Ya tinggal pilih kayak gitu kan ya. Saya ekonomi maunya apa nih? Misal handainya reaction. Ya udah dijodohin aja tuh. Ekonomi reaction berarti saya mereaction apa nih ekonomi kayak gitu kan ya. Misal handainya riset-riset tentang ekonomi di reaction kayak gitu kan ya. Bisa aja kayak gitu kan ya. Jadi sangat mudah teman-teman ya, asalkan kita mau ngeriset, mau mengumpulkan data, mau bikin script kayak gitu dan seterusnya. Kira-kira seperti itu ya. Lalu berikutnya ini yang bagi belum ini ya secara SOP membuat digital content itu seperti apa sih kayak gitu ya. Nah ini contohnya teman-teman ya. Pertama itu tadi ngeriset itu. Lalu ini detailnya lagi ya, lebih detailnya lagi dan lebih terurut ini ya. Lalu dilakukan script, pembuatan script ya setelah riset udah terkumpul, misal ada 10 link referensi artikel maupun video kayak gitu ya, dikumpulin lalu dibikin scriptnya, disusun tuh ada openingnya seperti apa, isinya apa, kesimpulannya apa, closingnya nanti seperti apa gitu ya. Baru habis itu dilakukan produksi kayak gitu ya, pakai HP atau pakai kamera kayak gitu ya. Boleh sendiri, boleh punya tim kayak gitu ya. Dan habis itu baru diedit. Edit sekarang juga nggak harus pakai laptop teman-teman ya. Bisa menggunakan CapCut kayak gitu yang ada di HP. Jadi udah sangat dimudahkan lah sekarang ini ya teman-teman ya. Platformnya sudah ada, medianya, gadget kita sudah memumpuni juga sekarang ya kayak gitu kan ya. Dengan apa kemampuan beberapa banyak gadget itu udah minimal udah bisa sekarang sih ya. Gadget itu udah bisa melakukan editing kayak gitu kan. Lalu setelah edit udah selesai ya, edit itu memasukkan musik, memasukkan grafis, teks, caption kayak gitu ya, dan seterusnya. Habis itu baru dioptimasi, dioptimizing. Optimizing itu yang tadi menentukan misal clickbait-nya, judulnya kayak gitu ya. SEO-nya biar ketika orang nyari biar ini muncul kayak gitu ya. Nah, itu optimizing nih, proses optimizing. Habis itu baru dipromosikan. Jadi kalau Anda punya konten, teman-teman jangan malu untuk mempromosikannya ya. Misal minimal di WA status lah ya. WA status tuh sekarang udah bisa nyimpen link terus bisa diklik lari ke YouTube kayak gitu ya. Atau promosi misal ke Instagram kayak gitu ya dan seterusnya. Atau ke grup-grup WA kayak gitu ya. Boleh tuh, bagus tuh. Dan seterusnya ya. Lalu berikutnya setelah udah dipromosikan, akhirnya terpublish kan itu kan ya, video konten tersebut, itu jangan lupa dianalisa. Nah, apalagi kalau seandainya kontennya adalah YouTube. YouTube itu kalau seandainya dilihat di dashboard-nya itu, nanti saya lihatin dashboard itu seperti apa ya, bagi yang belum buka Creator Studio-nya YouTube. Lengkap itu datanya, itu luar biasa. Itu analisa yang lengkap lah, yang sebenarnya platform yang sangat lengkap. Di situ bisa terlihat penonton kita siapa, dari umur, usia, gadgetnya pakai apa, lokasi kotanya di mana, negaranya di mana, kayak gitu ya. Dia nonton di durasi berapa, dia cabut nonton video kita di durasi berapa, itu terlihat semuanya. CTR-nya juga terlihat, semuanya, hampir semuanya itu terlihat. View-nya itu juga bisa terlihat, kayak gitu ya. Perkembangan dari hari ke hari, bulan ke bulan, minggu ke minggu juga terlihat, kayak gitu ya.
itu bisa dianalisa dan bisa disimpulkan kembali untuk bikin konten berikutnya kayak gitu kan. Oh, saya bikin konten tentang ekonomi syariah, ternyata kok nggak bagus ya views-nya ya. Coba saya kombinasi deh dengan hal-hal yang tren sekarang. Misal seandainya impact ekonomi dari Aldi Taher mungkin ya, misal ya. Oh, karena Aldi Taher ternyata banyak ekonomi tentang apa nih kayak gitu ya. Misal dianalisa ya, saya ngarang aja nih teman-teman ya. Nah, itu bisa dikombinasi gitu. Nah, dicoba tuh di riset. Oh, coba nih pakai ini. Jadi perlu juga inovasi atau ini teman-teman eksperimen kayak gitu kan ya. Karena kan kita ini media-media kita, jadi nggak ada yang marahin juga kalau seandainya kita melakukan eksperimen dan salah juga kayak gitu kan ya. Kayak gitu. Yang penting kita nggak nge-share atau membuat konten hoax ya atau sara kayak gitu jangan kayak gitu kan. Yang penting kita bikin konten ya tadi tentang edukasi, tentang entertain kayak gitu kan ya. Nggak ada yang nyala-nyalain kita pastinya gitu kan. Karena kita nggak ngerugiin siapapun juga kayak gitu. Jadi jangan takut intinya. Nah, dari serangkaian ini ya, 7 proses ini, menurut saya, pengalaman saya, proses analisa ini adalah bagian yang paling penting, teman-teman. Kayak gitu kan ya. Makanya saya lebih banyak tadi ngobrol di situ ya. Karena dari situ kita tahu tuh, kalau seandainya kita mengerti bahwa channel kita atau akun kita itu banyakkan perempuannya misal ya, penonton perempuannya, ya kita jangan bikin konten tentang review motor gitu kan atau review mobil kayak gitu kan ya. Karena itu cenderung ke penonton laki-laki kayak gitu. Berarti kita harus ngerubah misal seandainya pembahasannya tentang eh, lipstick, tentang kosmetik, tentang fashion misal kayak gitu kan ya yang berhubungan dengan perempuan. Itulah sederhananya seperti itu gitu kan ya. Kalau seandainya misal di konten tersebut kita ini baru nonton 3 detik pada cabut semua nih Mas kayak gitu kan, retentionnya rendah sekali nih kayak gitu kan ya. Oh, berarti coba dicek tuh di detik 3 tuh kita ngelakuin apa. Pasti itu ada hal yang jadi kurang maksimal di situ kayak gitu kan. Misal seandainya di detik 3 itu kita terlalu lama ngulur-ngulur waktu, bumpernya itu boring kayak gitu kan ya, atau kita menyapa penonton kurang semangat kayak gitu kan ya, kurang kurang unik kayak gitu kan ya. Nah, itu perlu diperhatiin. Kenapa orang udah nonton, udah dikasih ini views-nya 1 juta misal ya, views-nya 1 juta, tapi orang nonton nggak sampai 30 detik kayak gitu kan, padahal kontennya 10 menit kayak gitu kan ya. Ada yang model kayak gitu teman-teman ya. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. SOP ya yang biasanya saya bangun di kantor ya ini sama tim. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Lalu membuat konten itu dari mana? Kayak gitu. Nah, ini saya kasih beberapa versi menentukan konten. Apa sebenarnya kita mau bahas apa kayak gitu ya. Nah, ada namanya sweet spot teman-teman. Nah, sweet spot ini ada 2 hal yang digabung jadi satu. Bisa aja menjadi 3 hal ya, tinggal kalian simpulin. Tapi kalau dari saya biar gampang, 2 hal yang digabungin jadi satu. Nah, akhir dari gabungan ini namanya sweet spot yang akhirnya nanti perlu kita pertimbangkan untuk jadi tema kita atau personanya kita atau apa pembahasan-pembahasan nanti ke depannya tentang channel kita atau akun kita kayak gitu. Nah, ini ya versi satunya ya adalah kompetitor dan penonton yang perlu kita pertimbangin. Jadi coba kita cari kompetitor kita. Kompetitor itu channel-channel yang lain. Nah, itu persaingannya banyak nggak ya kayak gituan ya. Nah, kalau seandainya persaingannya nggak banyak, itu berarti udah masuk 1 poin untuk masuk sweet spot kayak gituan ya. Tapi perlu diperhatikan juga yang nyari banyak atau enggak kayak gitu teman-teman. Nah, kalau seandainya yang membahas itu nggak banyak topik tersebut, terus yang nyari juga banyak, nah itu berarti udah menjadi sweet spot itu teman-teman. Nah, ini bisa kita pertimbangkan untuk jadi apa topiknya kita tuh kayak gitu kan. Ini emang bagian yang kadang kalau seandainya knowledge kita tentang konten atau referensi konten kita nggak banyak, ini cukup sulit kayak gitu ya. Emang harus kita banyak-banyak ngereferensi, ngelihat akun Indonesia, lokal, internasional kayak gituan ya. Seperti itu sih teman-teman ya. Ini yang versi 1, kompetitor dan penontonnya. Jadi lihat kompetitornya banyak apa enggak, terus yang ngebahas itu banyak apa enggak, terus habis itu yang nyari banyak atau enggak. Nah, yang nyari atau banyak enggak, ini kita bisa lihat dari Google Analytics teman-teman ya. Jadi itu bisa dilihat di situ dalam rentang waktu tertentu banyak ya enggak yang nyari misal tentang apa? Misal ada gadget
Atau misal handai tentang kerudung kayak gitu ya, misal tentang fashion, Muslim fashion kayak gitu ya, dan seterusnya. Nah, yang versi 2 itu adalah kamu dan penonton. Nah, ini adalah setelah tadi kita udah menemukan, perlu kita pertimbangkan juga nih, misal ya, apa yang kamu dapat sampaikan secara otentik. Jadi diri kamu sendiri itu teman-teman ya, itu coba diintrospeksi aja diri saya ini sebenarnya suka apa dan pengen nyampaikan apa. Tapi itu harus persona secara otentik saya sendiri, kayak gitu, nggak dibuat-buat maksudnya kayak gitu ya teman-teman ya. Terus di sweet spot-kan dengan apa yang penonton ingin dan butuhkan. Jodoh nggak ini ya? Apa yang kita mau sampaikan dan penonton yang butuhkan kayak gitu ya. Kalau seandainya nih teman-teman udah punya passion dua hal ini ya, passionnya diri teman-teman sama penonton yang penonton butuhkan. Nah, ini bisa jadi satu sweet spot ini teman-teman. Kayak gitu. Misal handainya ada kreator yang banyak, misal handainya kayak Nancy Judge kayak gitu ya. Nancy Judge mungkin teman-teman pada nonton yang tentang misteri atau horor ya kayak gitu ya. Dia kan passionnya ngomong ya, passionnya ngomong, bahasanya bagus, artikulasinya bagus, komunikasinya bagus dia kayak gitu ya. Terus passionnya dia adalah nonton film kayak gitu ya. Filmnya dispesifikin lagi, di niche lagi kayak gitu ya. Niche-nya itu adalah horor atau misteri kayak gitu ya. Jadi dia nge-review peristiwa-peristiwa horor atau misteri kayak gitu ya, disampaikan. Terus habis itu penonton suka nggak ya tentang horor atau misteri? Wah, Indonesia mah risetnya itu emang penonton horornya bagus kayak gitu ya. Dari dulu emang kita itu di set untuk nonton horor mulu kayak gitu ya. Dari tahun 80-an film-film horor tuh udah banyak dan tren terus kayak gitu ya. Tahun 90-an, 2000-an, 2020-an sekarang juga masih tren terus horor ini. Nah, ini perpaduan yang sangat bagus tuh. Kitanya passion, penontonnya juga butuh. Wah, itu bisa jadi peluru senjata kita yang bagus tuh, teman-teman ya, atau sweet spot yang bagus. Nah, itu harus segera dieksekusi tuh kalau seandainya teman-teman menemukan itu gitu loh. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ada dua versi tuh teman-teman untuk bikin konten ya. Kalau misal sekarang teman-teman masih bingung nih atau belum nemuin tema konten apa yang mau saya buat atau sudah bikin konten tapi kok kayak performanya nggak oke kayak gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini contoh-contoh teman-teman ya. Di luar negeri itu unik-unik kayak gitu ya. Jadi ada misal yang sebelah kiri ini misal ya, belajar bareng kayak gitu ya. Jadi ini belajar bareng jadi kameranya cuma ditaruh aja situ, still nggak ada sudut kamera yang lain, cuma kamera dari sudut pandang sebelah kanan ini doang kayak gitu di samping laptop. Terus ditaruh kertas-kertas, terus dia di in frame tangannya lagi nulis-nulis kayak gitu sembari lihat laptop. Udah tuh 6 jam live streamingnya kayak itu atau videonya itu kayak gitu ya. Views-nya ya lumayan 30.000 kayak gitu. Sesimpel itu. Kalau ini kan nggak perlu bakat harus komunikasi kan ya. Ini taruh aja kamera, yang penting ada yang mau belajar sama saya nggak ya kayak gitu ya. Kayak gitu, dan nggak ada interaksi juga sih, ini cuma pengen belajar apa enggak kayak gitu loh teman-teman ya. Kira-kira seperti itu ya. Terus ada juga yang model misal handanya seminggu bersama perempuan ini kayak gitu ya, kayak gitu ya. Dia seminggu ini ngapain aja kayak gitu ya. Macam-macam, ngecat rambut, jalan-jalan, camping kayak gitu ya, ngobrol-ngobrol sama temen kayak gitu ya. Nah, itu tinggal didokumentasiin kayak gitu ya. Terus tonton aja nih nanti teman-teman ya. Nah, cukup seperti itu aja. Jadi nggak perlu terlalu overthinking ya kalau saya bikin konten itu ya harus atau dia kontennya harus ini itu kayak gitu ya. Tapi setidaknya kita minimal menentukan arah konten kita tuh nggak keluar kemana-mana dan kita patuh kepada niche tertentu kayak gitu ya. Niche topik tertentu. Nah, ini rumusannya teman-teman ya, sedikit proses membentuk dari sweet spot itu ya. Tadi kan sweet spot itu adalah penggabungan dua hal ya, kayak gitu kan. Nah, pertama adalah sweet spot ini bisa jadi atau konten ini adalah kalau saya teman-teman udah menjadi sweet spot itu biasanya استوى على العرش ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش وسخر الشمس وسخر الشمس. Ini bocor ya, Mbak Reni Sapitri, boleh di mute speakernya atau ada
host bisa bantu di mute. Maaf ya. Oke, jadi konten tadi itu teman-teman ya, itu bisa jadiin investasi kayak gitu ya. Jadi jangan pikir konten kalian misal hari ini udah capek-capek bikin 10 hari saya produksi ini mas bikin skripnya dan seterusnya kayak gitu ya. Terus sebulan kok nggak ada apa-apa kayak gitu ya. Nah teman-teman, konten itu bisa jadi investasi teman-teman. Jadi investasi itu ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang kayak gitu ya. Nanti saya jelasin ya, studi case investasi konten kayak gitu ya. Jadi investasi itu udah bukan emas lagi sekarang, tapi bisa yang lainnya. Bentuknya adalah konten. Nah, makanya kemarin di salah satu berita ya, BI itu atau bank itu sekarang mengizinkan jaminan pinjaman kita ya. Saya nggak menyarankan untuk minjam di bank ya, tapi terjadi ini ya di industri. Bank itu berani sekarang channel YouTube kita itu jadi jaminan pinjaman kita ke bank. Berarti itu apa? Ada nilai ekonominya emang konten ini kan, tapi pastinya di riset ya sama banknya ya kayak gitu. Nah kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ada yang konsep konten itu investasi yang jangka panjang. Konsepnya adalah retention ini. Retention itu yang tadi kayak rating itu ya, bagaimana kita menjaga penonton itu tetap stay di konten kita kayak gitu. Misal konten 10 menit, orang misal nonton ya 50%-nya adalah 5 menit aja kayak gitu ya, kayak gitu ya. Atau 30% itu udah bagus sebenarnya 30% itu teman-teman ya. Itu udah oke, udah bagus kayak gitu ya. Nah, itu adalah investasi jangka panjang karena itu berimbang dengan kualitas kayak gitu ya. Yang perlu diperhatikan adalah kualitas dari kontennya itu. Kualitas itu apa? Berarti isi kontennya, message kontennya kayak gitu ya. Itu perlu kita perhatiin kayak gitu ya. Sepanjang 10 menit tadi itu kita menyampaikan data-data yang in-depth kayak gitu ya. Misal lengkap kayak gitu ya, menarik secara penyampaiannya. Nah, itu maksud saya tentang kualitas kayak gitu ya. Risetnya mendetail kayak gitu ya. Banyak hal-hal baru yang diterima di dalam konten tersebut kayak gitu ya. Kayak gitu. Nah, ini adalah investasi jangka panjang. Jadi ketika kita bikin satu konten misal retention apa tuh videonya selama 10 menit itu udah keren banget kayak gitu ya. Udah mendekati referensi yang misal udah bagus kayak gitu ya. Terus 1 bulan kok nggak ada penontonnya, masih 1.000 yang nonton, padahal ekspektasinya misal pengen 50.000 atau 100.000 penonton kayak gitu ya, views. 3 bulan nggak ada kayak gitu ya, dan seterusnya. Nah itu sabar kayak gitu ya. Itu adalah investasi. Bisa jadi itu nanti suatu hari itu akan ditonton sama orang dan akhirnya bisa meledak di situ. Nah itu nanti saya kasih salah satu contoh kasusnya. Terus ada kalau seandainya teman-teman pengen cepat adalah ini investasi jangka pendeknya, yaitu adalah optimation-nya kayak gitu. Optimation ini teman-teman ya tadi itu bagaimana bikin judul yang bagus kayak gitu ya. Terus bagaimana bikin thumbnail yang menarik secara desain kayak gitu ya. Ya clickbait-nya itu tadi ya. Kalau seandainya pengen cepat-cepat perform kayak gitu ya. Nah, ini berarti berhubungan dengan publikasinya itu, strategi publikasinya. Di jam berapa, metadatanya seperti apa kayak gitu. Metadata itu teksnya ya. Misal ada tagging tertentu. Kalau misal YouTube channel itu ada deskripsinya, ada judulnya, thumbnail itu tadi, kayak gitu kan, dan seterusnya. Oke, kita bahas satu-satu ya, misalnya ini ya. Nah, ini contoh ya salah satu channel kita nih ya, saya buka ya dalam Creator Studio. Jadi kalau seandainya teman-teman punya YouTube ya, ada Creator Studio, kayak gitu kan ya. Nah, ini salah satu channel di perusahaan kita nih ya, kami ya. Ada namanya Kata Ustadz di situ ya. Konsepnya ini sosial eksperimen ya. Jadi kita menanyakan tentang ilmu-ilmu knowledge tentang agama kayak gitu kan ke anak muda zaman sekarang kayak gitu kan ya. Salah satunya ini temanya tentang tes ngaji kayak gitu kan ya. Ini views-nya udah hampir 8 juta nih teman-teman ya. Tapi sedikit saya mau cerita. Saya cerita tentang retention dulu ya karena topiknya tentang retensi. Retensi itu ini teman-teman. Jadi ketika kita klik kita ambil analitik gitu ya. Nah, di analitik itu nanti ada ini nih, retention. Nah, retention itu ini nih, durasinya berapa nih? 8 menit sekian ya. 8-12 kayak gitu ya. Nah, ini berapa ini average percentage views-nya kayak gitu, atau average view duration-nya berapa ini? 2 menitan atau 2,5 menit kayak gitu ya. Nah, ini udah lebih dari 30% kayak gitu ya. At least ini udah oke kayak gitu ya. Jadi
jangan berharap kita 100%, itu hampir nggak ada sih. Yang 100% itu orang setiap yang nonton itu, apalagi views-nya udah jutaan kayak gitu, itu jarang sih 100%. 30% itu udah oke banget teman-teman. Karena bisa dilihat dari sini nih. Ketika dia nonton, banyak nih orang ya, di menit keberapa masih nonton tuh, kayak gitu ya. Terus udah mulai boring nih mungkin ya, pada cabut nih, kayak gitu ya. Tapi tetap stay nih. Tetap stay agak ada di tengah 50% kayak gitu ya. Sampai di sini ya. Sampai di belakang ya, pasti semakin di belakang semakin banyak yang hilang kayak gitu ya, cabut atau nggak, udah berhenti nontonnya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi ketika misal andainya kita menemukan konten seperti ini, apa itu kita bikin konten seperti ini, ya di dalam konten ini sih sebenarnya menarik ya teman-teman ya, menurut saya, tentang realita tentang anak muda, pandangannya tentang agama kayak gitu ya, di zaman internet zaman sekarang kayak gitu ya. Nah ini dengan konten seperti ini kita sebenarnya menaruh brand awareness di dalam potensi retensi ini kayak gitu. Brand awareness itu akhirnya orang tahu loh, yang tadinya nggak tahu, mungkin ada brand namanya Kata Ustadz, ada konten namanya Kata Ustadz, akhirnya tahu, oh ada konten ini dong, oh konten ini, akhirnya dia menarik nih, bagus nih konten ini gitu kan. Akhirnya dia pindah ke video yang lainnya yang tadinya dia nggak pernah masuk ke dalam channel tersebut kayak gitu kan ya. Jadi fungsinya dari retensi ini bagus untuk orang melakukan peningkatan brand awareness itu, akhirnya tahu, oh Kata Ustadz itu adalah konten tentang ini, gitu ya teman-teman ya. Terus buat konten branding juga kayak gitu kan ya. Jadi kontennya model kayak gini ya, oh ini menarik nih, cocok nih sama saya anak muda kayak gitu ya, misal ya. Akhirnya dia subscribe kayak gitu kan ya, dan seterusnya. Kayak gitulah fungsinya. Kenapa makanya retensi itu penting kayak gitu kan ya. Next, misal andai besoknya dia kepikiran lagi tuh, oh kemarin konten kemarin tuh menarik ya, akhirnya dia balik lagi tuh, gitu kan ya, karena ingat brandnya kayak gitu kan ya, atau ingat kontennya, konten yang kayak gitu tuh, kayak gitu kan ya. Nah akhirnya dia balik lagi ke channel kita. Nah itu fungsinya kita menanamkan retensi kita tuh biar tetap bagus. Makanya kita nggak boleh bikin konten itu boring ya, misal ya. Jadi harus emang kalau di digital culture itu, internet culture itu emang harus kontennya tuh cepet-cepet kayak gituan ya, kayak gituan, cepet kayak gitu. Apalagi untuk konten anak muda kayak gituan ya, atau banyak dinamis kayak gitu lebih tepat istilahnya. Itu retensi. Nah berikutnya adalah optimasi nih ya teman-teman. Optimasi ini menurut salah satu multi channel network luar negeri ya, namanya Mediacorp, ini juga cukup ternama. Jadi dia tuh, perusahaan ini tuh menerima semua channel dari kreator untuk dikelola sama mereka, untuk dilakukan optimasinya versi mereka kayak gitu. Jadi kreator itu cuma bikin konten, habis bikin konten dilakukan optimasi sama si perusahaan ini kayak gitu. Jadi bikin apa judulnya, bikin thumbnailnya kayak gitu ya, diatur metadatanya kayak gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, CTR yang dijanjikan sama Mediacorp ini adalah 14% itu ya teman-teman ya. Berarti kalau seandainya CTR itu tadi click through rate itu teman-teman ya. Jadi kalau seandainya YouTube itu ngasih 1 juta impresi, 14% ya berarti ada 140.000 penonton kayak gitu kan ya. Yang ngeklik kayak gitu kan ya. Karena faktor apa? Karena faktor thumbnailnya mungkin bagus, ada clickbait tertentu di teksnya atau judulnya kayak gitu kan ya teman-teman ya. Nah, dari optimasi ini, simpelnya adalah ada 2 hal aja di optimasi itu, adalah thumbnailnya sama SEO-nya. SEO itu search engine optimization-nya itu ya teman-teman ya. Search engine optimization itu lebih ke teks ini. Jadi misal handainya teman-teman bikin konten tentang review kerudung kayak gitu kan ya. Nah, kerudungnya harus spesifik tuh biar ketika orang mencari kerudung spesifik itu persaingannya itu nggak banyak kayak gitu kan ya. Jadi biar kita muncul juga yang paling atas. Itu fungsi salah satunya. Terus intinya adalah secara elemennya dari optimasi itu adalah image dan teks fokusnya. Image-nya itu bagaimana kita membuat visual atau desain yang menarik kayak gitu kan ya. Yang terbaca kalau seandainya ada teks, yang terlihat kalau seandainya ada karakter tertentu atau ekspresi tertentu terlihat kayak gitu kan ya.
Kalau teks ya tipografinya harus bagus ya, creative writing-nya juga harus oke, terus tadi SEO-nya juga bagus kayak gitu. Poinnya cuma itu aja, image dan teks. Nah, impact-nya dari optimasi ini adalah ini teman-teman. Kadang teman-teman nemuin ini kan ya, ketika buka YouTube kayak gitu kan biasanya larinya ke home dulu ya, home kayak gitu ya. Nah di home itu kadang ada channel yang nggak di-subscribe, ada yang channel yang kita subscribe. Misal nih, ini home-nya saya nih ya pagi hari ini ya. Ada ini ya si siapa nih? Nah ini saya subscribe nih ya. Siapa nih Sport 77 karena saya sering nonton review bola sih ya. Terus ini Haris Skui Garut ini ya, yang dia biasanya ngeprank-ngeprank di Ome TV ya. Ini beberapa kali saya nerima di timeline, terus saya klik kayak gitu ya. Tapi saya nggak subscribe kayak gitu ya. Tapi karena saya sering nonton dia kayak gitu ya. Jadi yang nongol di sini tuh nggak harus di subscribe. Jadi algoritma YouTube di sini bekerja tuh teman-teman. Oh Subadi ini kemarin nonton Harisku ini kayak gitu ya. Tapi dia nggak subscribe ya, karena dia nonton sampai habis dan sering nonton video-video dari channel tersebut. Saya kasih kayak gitu kan ya. Ini ditawarkan nih sama YouTube ya. Nah ini namanya impresi. Lanjut lagi ya, misal Hande Gita Wirjawan, Pak Gita ini saya subscribe nih Pak Gita dan sering nonton kontennya beliau juga. Terus, nah ini saya nggak subscribe nih si Dival Fahri channel ini. Tapi saya sering nonton review mobil atau otomotif kayak gitu kan ya. Akhirnya, oh ini Subadi nggak pernah nonton channel ini juga nih saya. Tapi saya nonton tema-tema otomotif kayak gitu. Meskipun saya nggak pernah nonton channel ini, nggak subscribe channel ini, tapi karena saya nonton temanya, akhirnya dikasih sama YouTube. Nih Subadi, saya kasih nih dari channel lain tentang review mobil. Kamu mau apa enggak? Kayak gitu kan ya. Ini namanya impresi nih teman-teman ya. Nah, bayangin kalau seandainya posisinya kayak ini nih teman-teman ya. Kayak si Fahri channel ini. Posisinya di saya nih, kayak gitu kan ya. Subjeknya saya nih misal. Saya pagi-pagi pengen nonton nih, nonton YouTube. Kayak gitu kan, buka di YouTube. Nih bayangin kalau seandainya nggak tahu nih menurut penilaian teman-teman ini thumbnailnya menarik atau enggak kayak gitu kan ya. Teksnya cukup clickbait atau enggak kayak gitu kan ya. Terus ini kapan nih? 1 jam yang lalu ya. Berarti ini aktual nih ya, baru nih ya. XL7 Hybrid. Ini aktual enggak isunya kayak gitu kan ya. Oh ini aktual isunya, tapi diangkat juga aktual isunya XL7 Hybrid kayak gitu kan ya. Tapi secara thumbnail menggoda enggak ini ya? Menggoda untuk orang ngeklik enggak kayak gitu kan. Nah, ini faktor pentingnya kita nih teman-teman ya. Kalau seandainya bisa menggoda penonton atau clickbait tadi tuh, orang akan nonton meskipun dia nggak subscribe atau nggak pernah nonton channel sebelumnya. Nah, ini gamblingnya kreator pemula ini nih teman-teman ya. Jadi harus emang maksimal tuh di thumbnail kayak gitu. Kalau seandainya ini bagus, desainnya ya, terus teksnya juga oke, bagus, berarti ini bisa potensi untuk di clickbait atau CTR-nya tuh bisa naik tadi ya, di belasan tadi tuh. Nah, ini adalah home ya. Ini adalah etalase YouTube yang sebenarnya paling mahal nih teman-teman. Kalau seandainya teman-teman diimpresikan kontennya ke home-nya seseorang atau usernya YouTube, itu berarti teman-teman udah dapat privilege dari YouTube tuh kayak gitu nih. Karena nggak sembarang channel sih sebenarnya masuk ke dalam home channel YouTube, itu pasti ada kriteria views-nya tertentu, gitu kan, subscriber-nya tertentu, jadi nggak sembarangan juga yang masuk ke dalam home ini. Atau yang udah subscribe sih terutama kayak gitu. Lalu saya klik tuh tadi ya, misal si mobil ini tadi ya, saya klik, isinya ternyata ini nih ya, review dia, nih di menit-menit awal dia nggak ada mobilnya malah motor ini ya. Nah ini bisa jadi ini retensinya rendah nih, kok review katanya review mobil tapi sampingnya motor gitu kan ya, kelamaan bisa jadi di skip-skip nih, atau orang bisa cabut kayak gitu kan. Nah di sini ketika kita masih nonton suatu video, itu YouTube itu memberikan juga impresi lagi teman-teman, yaitu ada di sebelah sini kayak gitu kan. Karena kamu nonton otomotif, akhirnya dikasih konten-konten tentang otomotif nih kayak gitu kan ya, mobil dan lainnya. Nah selain tentang topik-topik yang relevan kayak gitu kan, yang relevan dengan yang ditonton ini, juga memberikan impresi ke
channel-channel yang saya subscribe kayak gitu ya. Kayak apa nih, channel yang podcast ini Helmi Yahya kasih solusi ini saya sering nonton nih kayak gitu ya. Nah, itu juga diimpresikan ke saya kayak gitu ya. Nah, ke penonton, saya ini penonton. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Jadi ini adalah tempat impresi. Fungsi dari optimasi itu bekerja itu kayak gitu. Thumbnail-nya. Terus kenapa dia bisa masuk ke dalam topik ini yang tadinya ini ya, yang misal andainya ini nih, konten otomotif tapi ini bukan dari channel tersebut, tapi topiknya mirip kayak gitu ya. Ini berarti bisa jadi tentang review otomotif, udah pasti kategori pertamanya ya. Kategori keduanya tipe mobilnya sama tuh. Tadi misal tentang XL7, nah mungkin di samping-sampingnya ini tentang XL7 atau yang secara konsep konten mirip, review kayak gitu ya. Dibacanya kan di teks ya, sama YouTube tuh bisa ngebaca teks tuh dia ya teman-teman ya. Bisa ngebaca teks, oh ini review, oh ini cocok nih review, dilempar ke situ gitu kan. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Ini etalase-etalase yang harus konten kita tuh harus keluar kayak gitu ya. Nah, cara bikin keluar adalah optimasi secara teksnya terlebih dahulu. Kedua, bikin visual yang menarik, jangan sampai udah ditampilin tapi orang nggak tergugah untuk ngeklik kayak gitu ya. Ketika ngeklik, jangan sampai disia-siakan kayak gitu ya. Dia nggak nonton sampai akhir kayak gitu ya. Ketika retentionnya bagus kayak tadi ya, kayak si kata Ustadz tadi, 30% misal, itu biasanya channelnya itu dipromosikan lagi ke orang itu. Contohnya kayak tadi sudut pandangnya saya di Harisku ini, saya nggak subscribe dia, tapi saya sering nonton dia, akhirnya keluar lagi gitu loh. Gitu teman-teman ya. Uh, apa ekosistemnya YouTube, algoritmanya seperti itu, kayak gitu. Oke, ini saya sedikit akan memutar video sedikit ya. Ini mungkin suaranya nggak kedengar jelas nanti, tapi ada teksnya kok teman-teman ya. Silakan dibaca aja ya. What are you gonna do when you grow up? I want to be YouTuber. My man, what are you gonna talk about? You'll figure it out? Yeah. Are you making some content now? Yeah. What are you talking about? Your life? Your interests? Yeah. Can you do me a favor? Don't ever, ever, ever worry about how many people are subscribed to your channel. The number one reason kids lose on YouTube is they care too much about how many people are subscribed to them. Just be patient, make good content. Nobody was following me for a long, long time. Longer than you were alive right now. Got it? That's great. Awesome. Nah itu ya teman-teman ya, itu namanya Gary Vaynerchuk. Dulu dia pernah datang ke Indonesia, ke Jakarta sih kayak gitu. Motivator dia, tapi motivatornya karena dia YouTuber, motivator ngomongin tentang konten kayak gitu, sama karir lah kayak gitu. Nah kalau saya kutip dari situ ya teman-teman ya, dia bilang sampai 3 kali ya, don't ever worry about how many people are subscribed to your channel kayak gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah galau, jangan galau kalau subscriber teman-teman itu masih kecil kayak gitu ya. Jadi jangan galau, cukuplah bersabar untuk bikin konten yang bagus. Karena nanti ya dari konten yang bagus itu yang tadi udah kita bahas, itu akan datang penontonnya kita kayak gitu ya. Akhirnya dikeluarin penonton kita tuh, atau diimpresi konten kita itu ke penonton tertentu kayak gitu ya. Asalkan itu ya good content, dan harus konsisten juga teman-teman ya, jangan terlihat channel kita itu kayak nggak ada ininya, update-nya kayak gitu. Kira-kira seperti itu ya dari apa nih Gary Vaynerchuk ini ya. Nah ini contoh studi case nih teman-teman ya. Ini progres dari suatu channel, bayangin itu ya. Ini progres dari suatu channel. Dia bikin dari tahun 2020, Maret 2020, awal mula channelnya. Jadi ini kalau di analitik YouTube itu Creator Studio-nya itu Science Publish, lifetime waktunya tuh lifetime. Jadi sepanjang konten dari awal sampai sekarang itu dikeluarin datanya. Nah ini teman-teman, bayangin dia dari Maret 2020, baru nemuin penontonnya atau kontennya itu ditonton baru 1 tahun kemudian. Ini ya. 2021 baru ditonton tuh. Selama ini dia nggak ada yang nonton nih, tapi orang ini channel ini, saya nggak mau nyebut channelnya, dia rajin tetap ngupload meskipun yang nonton ini meskipun dikit-dikit ini, tapi yang nonton cuma 100 lagi 200 kayak gitu ya, under 1000 lah kayak gitu ya. Akhirnya nggak kelihatan nih kayak gitu ya progresnya.
tapi dia rajin terus ya. Tetap percaya sama isi kontennya tuh, emang kontennya tuh bagus kayak gitu kan ya. Nah, akhirnya dia menemukan momentumnya tuh teman-teman ya. Nah, dia bulan apa nih? Kira-kira bulan Maret juga lah ini ya, Maret 2021. Akhirnya ada denyut nih di sini ya, yang tadinya nggak ada denyut ini ya. Terus tiba-tiba ada denyut ini di sini. Duing, 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 duing. Terus tumbuh lagi. Dung, 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 dung. Nah, sebenarnya momentumnya tuh ada di sini nih. Ya kan? Direkomendasi sama YouTube tuh. Nih, saya kasih deh konten kamu udah setahun nih nggak ada penontonnya. Diimpresi aja sama YouTube. Tugasnya YouTube kan impresi, bukan nge-view kan. Impresi, ngasih impresi, terus ada yang nonton. Ketika nonton, retentionnya tuh panjang-panjang. Kayak gitu kan. Akhirnya konten yang lainnya tuh yang disimpan investasiin yang berpuluh-puluh itu, akhirnya dikeluarin lagi sama YouTube. Diimpresi lagi, atau orang yang lain itu yang tadi nonton dikit ini ya, yang di momentum ini, itu nonton konten yang lainnya. Oh, ternyata ada tema yang ini. Oh, ada tema yang ini. Akhirnya ditonton semua kayak gitu kan ya. Akhirnya terkumpul bahwa disimpulin sama YouTube, retentionnya nih bagus kayak gitu kan ya. Kontennya itu bagus kayak gitu. Nah, akhirnya orang impact-nya adalah subscribe kayak gitu kan ya. Di detik ini subscriber itu udah lewat 1 juta nih teman-teman ya. Dia bangunnya 2020 ya, berarti 3 tahun dia subscriber udah 1 juta lebih sekarang, kayak gitu. Views-nya udah ratusan juta kayak gitu aneh sekarang. Kayak gitu teman-teman. Terus tumbuh tuh ya, sampai limitnya tuh di sini ya. Ini pas lagi pandemi nih ya, kalau nggak salah ya, lagi pandemi nih. Ini kan? Tumbuh terus sampai sekarang karena dia nemuin momentumnya ini. Kayak gitu. Jadi teman-teman kalau seandainya sekarang belum bikin konten atau punya channel yang masih belum perform, masih belum ada denyut seperti ini, bersabarlah tadi ya, bikin good content kayak gitu ya, kayak gitu teman-teman ya. Oke, nah ini saya bukain data salah satu channel kami ya di Vidivisi atau di Via. Nah ini ya, sebenarnya kita bikin satu konten itu misal dengan views 1 juta itu dapat revenue berapa sih kayak gitu ya. Nah ini teman-teman ya revenue-nya nih. Jadi emang real mendapatkan revenue. Ini adalah salah satu kontennya aja nih teman-teman ya. Misal andainya nih ya, ada salah satu kontennya kita nih ya. Ini sama kayak tadi ya, tapi ini case-nya kalau tadi channel, kalau ini konten. Ini kontennya selama 100 hari itu nggak ada yang nonton. Dikit lah yang nonton ya, ini cuma tumbuh segini kayak gitu ya. Tapi ketika dia menemukan momentumnya, habis itu terus dia tumbuh tuh. Sampai sekarang views-nya 2 juta. Padahal 3 bulan pertama atau 4 bulan pertama itu nggak views-nya nggak maksimal lah, di bawah 10.000 atau di bawah 1.000 kayak gitu ya. Tapi tiba-tiba naik terus kayak gitu. Nah ini ya teman-teman ya, jadi nggak channel itu bisa juga tumbuh tiba-tiba menemukan momentumnya. Konten itu juga secara spesifik kontennya, per item kontennya itu juga bisa menemukan momentumnya kayak gitu. Yang penting kita udah usaha bikin konten yang good content itu tadi kayak gitu. Udah saya jelasin tuh parameter-parameter good content itu tadi ya. Nah, 1 juta konten itu, views itu menghasilkan berapa sih ya? Tinggal dibagi aja 2 ini ya berarti ya, karena ini 2 juta ya. Ya misal handanya 5 juta lah ya revenue-nya setiap bulan. Kalau seandainya konten kita menghasilkan 1 juta ya views, kira-kira ya kita dapat 1 juta kalau di Indonesia. Karena Indonesia itu sebenarnya CPM-nya tuh atau harga iklan per 10.000 1.000 views-nya itu sangat rendah teman-teman ya. Cuma 5.000, 8.000 gitu kan ya. Tapi kalau seandainya di luar negeri itu bisa 30.000, bisa di Amerika itu bisa 70.000 kayak gitu kan. Bisa $3 kayak gitu kan ya. Kayak gitu satu CPM-nya itu. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Jadi ini balik lagi ke tadi tuh, hasil dari kreator ekonomi. Jadi bisa ngasilin duit sebenarnya konten ini, dan ini real gitu ya teman-teman ya. Oke, dari saya cukup sih teman-teman ya. Saya harap sih bisa diskusi dengan senang hati untuk menjawab atau diskusi dengan teman-teman sih. Silakan, Ibu, saya balikin lagi ke Ibu Dwi. Wow, menarik sekali Pak Subandi, karena hari ini juga Pak Subandi menjelaskan, meskipun menurut saya ini masih kulitnya ya Pak, kita belum ngupas isinya, karena kalau kita kupas isinya juga perlu waktu yang cukup panjang. Intinya menjadi sebuah konten kreator itu bisa menghasilkan cuan yang sangat menggiurkan lah ya Pak.
Tergantung dari kitanya ini punya kemauan gitu ya. Konsistensi itu juga penting, sabar. Karena saya juga pernah ngerasain nih Pak, pengalaman saya gitu ya. Iseng-iseng konten kreator di TikTok gitu ya, tiba-tiba ada video saya yang secara original atau secara ini tuh tiba-tiba tayangannya sampai 70.000 gitu ya. Itu tadi bilang kalau konten itu adalah investasi, ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang gitu ya. Tiba-tiba kalau konten itu menarik, itu jalan sendiri gitu ya, jalan sendiri dikeluarkan oleh YouTube-nya atau TikTok-nya gitu ya. Tiba-tiba tuh udah 70.000 gitu dari sekian konten yang saya punya gitu, dan hari ini bisa sampai ribuan gitu. Padahal cuma dari segi iseng-iseng dan akhirnya jadi cuan gitu ya. Buat teman-teman sekalian, silahkan ya ditanya lebih jauh lagi ke Pak Subandi hal-hal yang menurut teman-teman itu sangat-sangat menarik lah ya untuk ditanyakan gitu ya. Silakan dari teman-teman yang mau bertanya. Ya, teman-teman silakan. Udah ada yang jadi ini kreator di sini, konten kreator, punya TikTok, punya YouTube. Yang punya YouTube siapa? Pasti punya semua lah ini. YouTube kan Pasti ada yang punya nih Pak, cuma malu-malu nih ya. Hari ini malu-malu nih. Jangan-jangan ada YouTuber nih di tengah-tengah kita ini, ada YouTuber yang YouTube-nya udah ini ya, udah dikenal gitu. Ya. Monggo silakan teman-teman, ada yang mau ditanya ke Pak Subandi? Cara bikin konten yang gampang tanpa berpikir, bisa nggak Mas? Bisa. Bisa banget ya. Di TikTok aja banyaknya tidur gitu ya. Saya juga bingung gitu ya. Live tidur di tengah di kebun gitu ya, itu bisa jadi konten. Iya. Pernah nonton nggak ini apa salah satu di YouTube 1 jam nggak ngapa-ngapain kayak gitu ya? Iya benar, diem aja gitu. Jutaan gitu ya. Iya, bahkan seorang Atta Halilintar yang hari ini menjadi YouTuber Indonesia gitu ya, itu dari benar kata Pak Subandi, kita mungkin bisa jadi terkenal dari yang tadinya kita bukan siapa-siapa, hari ini bisa jadi terkenal gitu ya, dan asal kita konsisten ya. Atta Halilintar itu konsisten sekali dari mulai dia dulu dari nol sampai hari ini gitu ya, tidak peduli berapa penontonnya, yang penting terus produksi gitu ya, konsisten, sabar, dan ya hasil tidak mengkhianati proses gitu ya Pak Subandi ya. Ya betul Bu. Mangga, kawan-kawan ada yang mau ditanya? Gimana sih Pak bisa buat menarik penonton gitu ya? Konten saya udah bikin berkali-kali, tapi kontennya kok penontonnya masih sedikit aja gitu ya. Iya. Oh ini ada yang bertanya di kolom komen. Boleh ya nanya di komen nih. Izin saya baca nih Bu. Oh iya, monggo. Bertanya Pak, apakah seorang YouTuber harus fotogenik? Tips berkonten bagi introvert. Nggak harus. Nggak harus fotogenik. Jadi siapapun tuh bisa tampil aja di depan ya. Yang penting kepercaya dirian teman-teman ya. Yang penting kita punya sisi unik dan beda kayak gitu loh. Itu sih yang sebenarnya dilihat ya. Ya mungkin teman-teman bisa lihat kayak ini ya. Irwan siapa yang namanya ya? Irwan Event siapa ya? Lupa saya namanya. Coba saya cek dulu. Kok lupa sih namanya? Irwandi, Ferry Irwandi ya, sorry, Ferry Irwandi. Sorry ya, kalau saya ngomong fotogenik, Ferry Irwandi itu nggak kurang fotogenik ya menurut saya, kayak gitu ya. Mungkin saya share screen aja biar teman-teman ini ya sama-sama menilai. Ferry Irwandi, nah ini ya tadi tentang, nah ini ya.
Nah, ini menurut saya yang kurang fotogenik ya, Ferry Irwandi ini ya, teman-teman ya. Cuman karena dia punya karakter. Mungkin jangan ngelihatnya tuh jangan dari sekarang. Ngelihat cupunya kreator itu waktu awal-awal, teman-teman. Views, apa tuh video yang awal-awalnya kayak gitu. Itu kalau nggak salah ada artis-artis tertentu gitu. No, tuh kan. Ini masih kayak bukan kreator kayak Jadul-jadul gitu. ya Pak. Aneh kan ya. Tuh kan ya. CNS dia kan. Iya. Nah ini menurut saya sih kurang fotogenik sih ya. Tapi apa sebagai saya seorang produser ya ini kurang fotogenik untuk jadi konten kreator. Tapi yang dilihat sama penonton itu, apalagi penonton internet culture itu esensi yang dia bawakan kayak gitu. Yang dia bawakan tuh bagus nggak kayak gitu, dan punya pesan yang menarik nggak kayak gitu. Dan dia menyajikannya tuh secara beda sih dari tata kameranya, editingnya, kualitas gambarnya itu emang bagus dan isinya tuh juga bahasanya tuh daging lah kayak gitu. Kira-kira seperti itu sih. Terus tadi apa lagi ya? Eh, eh, tips berkonten bagi introvert. Nah, kalau seandainya introvert, teman-teman pakai VO aja teman-teman, kayak gitu. VO aja tanpa muncul juga di kamera juga nggak apa-apa. Jadi ada tuh tips ya. Misal anda teman-teman eh, kan kita udah ada chat GPT tuh. Nah, teman-teman tinggal bikin nentuin tema aja. Nentuin tema, terus nanti dimasukin ke dalam chat GPT. Coba buatkan saya tema tentang eh, apa cerita tentang nabi misal ya, cerita tentang nabi kayak gitu kan ya. Ya udah nanti keluar tuh. Ini cerita-cerita tentang nabi. Nah, teman-teman tinggal bisa ambil tuh, terus bisa juga dimintain bikin skrip. Tolong buatkan skripnya kayak gitu kan ya. Terus diambil, habis itu tinggal kita VO-in. Sesimpel itu ya. Ini saya ambil sesimpel mungkin ya. Tinggal kita VO-in pakai suara kan kita nggak perlu nongol tuh kalau suara kayak gitu kan ya. Kayak acara TV on the spot itu loh di Trans 7. Nah, itu habis itu nanti gambarnya keluar gitu kan ya, ngikutin apa yang kita bacain kayak gitu kan ya. Kira-kira seperti itulah. Itu Kak bagi teman-teman yang introvert tuh kayak gitu kan. Dan banyak konten yang lain juga yang seperti itu sih kayak gitu kan ya. Dan nggak harus cerita nabi ya, misal handainya apa review buku atau kayak tadi tuh apa belajar bareng kayak gitu kan ya, belajar bareng kayak tadi tuh. Itu kan dia nggak perlu ngeluarin mukanya gitu lah ya. Eh, Introvert tuh kan biasanya takut keluar di kamera kan mukanya. Itu tinggal taruh kamera, kasih kalian lagi ngapain di atas meja. Yang penting gambarnya nggak gelap ya, bagus gambarnya, punya artistik yang oke, nggak berantakan kayak gitu kan ya. Baru itu di live aja atau direkam aja kayak gitu. Ya kira-kira seperti itulah ya teman-teman ya. Ya, betul banget Pak. Hari ini justru malah yang wajahnya nggak cakep gitu ya, itu viral loh gitu ya. Iya, iya, iya. Banyak gitu Bu. Setuju, Bu. Mungkin teman-teman pernah ingat yang namanya Gozali ya. Gozali ketika dia menjual foto selfie-nya di NFT ya, itu Iya. sampai laku 1,7 miliar ya, miliaran rupiah hanya foto selfie-nya Gozali gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah ngerasa bahwa bikin konten itu wajah teman-teman harus cantik, tampan gitu ya. Semakin teman-teman unik wajahnya itu semakin viral gitu ya. Terus juga yang buat introvert juga hari ini banyak banget mungkin teman-teman juga yang punya TikTok gitu ya. Bahkan banyak hari ini penjual di TikTok itu tidak menampilkan wajahnya ya. Live itu cuma tangan dan barangnya yang direview gitu ya. Dia tidak menampilkan wajahnya gitu. Bukan berarti dia jelek atau sebagainya gitu. Tapi mungkin tadi dia nggak pede kalau harus tampil full wajah gitu ya. Tapi hari ini bisa loh jualan itu hanya menampilkan tangan dan produknya saja. Gitu. Jadi ini luar biasa lah perkembangan kreator digital ekonomi ini memang luar biasa. Silakan ada lagi mungkin yang mau bertanya. Ini ada lagi Pak Bandi di chat. Sebagai seorang yang sangat-sangat pemula atau juga sebagai ibu rumah tangga juga ingin buat konten. Kira-kira gimana cara buat konten dan konten seperti apa? Monggo Pak Subandi. Oke. Iya ini sebenarnya brand yang
brand atau pemasang iklan yang bagus itu adalah iklan-iklan yang banyak itu di YouTube itu ya. Itu iklan-iklan kebutuhan rumah tangga, bukan ibu rumah tangga, kebutuhan rumah tangga seperti kayak bumbu-bumbu masak, baju, sabun, sampo kayak gitu kan. Itu sering nongol tuh di YouTube kayak gitu kan ya. Nah, brand-brand ini pastinya dia itu nggak nempel kepada konten yang sembarangan kayak gitu. Misal Anda konten perang ditaruh konten apa tuh iklan sampo gitu kan ya. Nggak mungkin tuh. Pasti dia ditempelin misal ke konten apa orang lagi masak kayak gitu misal kayak gitu kan ya. Atau YouTuber-YouTuber kecantikan kayak gitu kan ya, misal ditaruh di situ. Nah, itu sih. Nah, justru kalau seandainya ibu rumah tangga tadi, saran saya sih ya good apa tuh bikin konten yang keseharian yang kita bisa aja dulu kayak gitu ya. Misal Anda sesimpel kan tiap hari pasti masakan ya kayak gitu ya. Siapa tahu punya menu-menu khusus kayak gitu ya. Kalau nggak salah banyak sih ya, saya pernah dapat kompetitor dulu ya di salah satu karena waktu itu bikin konten tentang konten herbal ya, konten obat herbal. Ada ibu-ibu, aduh ibu-ibunya itu udah sepuh, agak sepuh lah ibu-ibunya. Mungkin umur 50-60 deh kalau nggak salah beliau. Dia bikin konten tentang obat herbal versi dia kayak gitu kan. Misal obat apa tuh bawang putih itu biasa dibikin apa? Misal buat apa ya kalau nggak salah ya? Bikin pusing atau apa kayak gitu ya. Ada penyakitnya gitu bisa disembuhkan pakai bawang putih. Nah, bawang putih ini caranya adalah diulek, dicampurin ini, terus diaduk-aduk, terus diolesin atau diminum kayak gitu ya dan seterusnya. Sesimpel itu dan views-nya itu jutaan kayak gitu ya. Padahal ibu-ibu udah sepuh kayak gitu ya, kayak gitu. Nah, harusnya apa? Kita yang lebih muda nih harusnya bisa lebih ini ya, lebih ngikutin apa tuh zaman kayak gitu ya. Tren seperti apa kayak gitu. Saran saya sih ini sih mulai dari apa yang kita bisa aja dulu. Kalau mau lebih apalagi ibu rumah tangga punya anak ya, anaknya kita bikin konten kan banyak ya maksudnya dalam hal Iya, positif betul. ya teman-teman ya kayak gitu kan ya. Misal Anda ya anaknya dibikin konten tentang apa main di taman atau main di mall tertentu. Yang penting adalah menemuin persona anaknya itu sih kayak gitu kan ya. Kalau seandainya mau dibikin kayak gitu dan anaknya harusnya bersedia juga kayak gitu. Ya kira-kira seperti itu sih karena konten anak itu ini sih sekarang lagi udah banyak-banyak dan di Asia di Asia ya bukan di seluruh dunia di Asia channel paling banyak views-nya itu adalah channel anak-anak kayak gitu ya. Kayak gitu teman-teman. Kalau nggak salah apa namanya channelnya saya lupa sih kayak gitu. Kira-kira seperti itu karena channel anak itu timeless kayak gitu ya. Makanya mereka bisa punya views sampai ratusan juta, ada tuh yang ratusan juta. Biasanya anak-anak itu kan habis udah nonton nih, besok nonton lagi gitu. Misal sesimpel lagu kayak gitu, lagu anak itu nonton lagi. Kadang juga apa episode dia lagi karena saya punya anak, kadang udah di apa nama channelnya Zara Cute ya, itu Zara Cute. Udah apa dia explore di rumahnya itu lagi masak apa sama ibunya kayak gitu ya. Beberapa minggu yang lalu udah nonton itu kayak dan hari ini nonton itu lagi kayak gitu ya kayak gitu bisa jadi kayak gitu loh. Kira-kira seperti itu sih teman-teman ya. Iya, betul banget Pak. Sekarang apa aja bisa dijadikan konten, asal memang kita bisa menemukan passion kita sendiri gitu ya. Juga tadi ininya di mana sih gitu, uniqueness-nya di mana gitu. Lagi adalah konsisten. Konten anak betul banyak banget sekarang hari ini konten anak. Teman-teman mungkin pernah tahu yang namanya Lala gitu ya, itu udah bisa beli rumah, bisa beli mobil gitu. Bahkan sekarang banyak orang tua yang ibaratnya mengeksplor anaknya untuk jadi konten dan ternyata menarik gitu ya, banyak penontonnya gitu ya. Jadi hari ini kalau bicara mau cari cuan itu gampang ya, gampang, mudah, dimudahkan ya, asal dari kitanya nih mau atau tidak, mau ambil atau tidak gitu ya. Iya, setuju Bu. Silakan, ada lagi? Silakan, siapa? Mbak Ainun? Ainun, Bu. Ya, silakan Mbak Ainun. Afwan, Pak
izin bertanya, kalau misalnya di YouTube membuat kontennya itu tentang bernyanyi tapi memakai lagunya orang, apakah boleh atau tidak boleh seperti itu? Cover lagu gitu ya? Ya. Oke. Ya, izin saya jawab. Halo, apa kabar Ainun? Ini Ainun dulu pernah magang di tempat saya nih. Ainun ya, benar Ainunnya kan ya? Iya Pak, benar. Baik. Oke. Ya Ainun, itu tadi berarti pertanyaan tentang copyright. YouTube tuh emang benar-benar menjaga tentang copyright itu teman-teman. Copyright itu kalau di YouTube itu ada dua. Copyright bentuknya adalah video, jadi kita tuh nggak boleh ngambil video orang tanpa izin itu ya teman-teman ya. Karena itu bisa terbaca sama sistem YouTube. YouTube itu bisa baca, misal andainya saya punya video ini lagi masak kayak gitu kan. Terus teman-teman ada si B gitu kan ya ngambil video saya yang lagi masak tadi, itu langsung dikenali tuh sama YouTube dan diinformasikan ke saya. Oh, si B itu ngambil video kamu nih, Subadi, kayak gitu kan ya. Kamu mau melakukan apa nih? Nah, itu bisa dikasih option tuh. Ngeklaim revenue-nya, jadi meskipun ada views-nya di situ dan ada iklannya, tapi iklannya revenue itu tuh lari ke saya, kayak gitu. Atau bisa juga ada option saya take down kayak gitu ya. Kalau udah take down itu kalau saya udah 3 kali dengan masalah yang sama, itu channelnya bisa di delete sama YouTube kayak gitu. Kira-kira seperti itu teman-teman. Itu kalau seandainya video. Ada juga audio. Nah audio ini biasanya berhubungan dengan musik kayak gitu ya. Bisa musik, bisa ya khususnya musik lah sebenarnya. Musik ini juga dijagain juga tuh sama YouTube, malah mereka tuh punya punya program khusus untuk musisi kayak gitu kan ya. Di YouTube ini ada juga YouTube musik juga ya, plus juga bisa juga di YouTube channelnya juga. Nah, kalau seandainya cover lagu itu sebenarnya secara ekosistem YouTube itu nggak apa-apa, boleh dibolehkan ekosistem YouTube-nya. Tapi balik lagi ke yang punya lagu, emang harus secara etika, emang harus izin kayak gitu. Kalau nggak salah secara undang-undang juga harus izin kalau seandainya menggunakan lagu dari musisi kayak gitu atau pencipta lagunya kayak gitu. Emang harus izin. Apalagi kalau seandainya di sini ada potensi revenue-nya kayak gitu. Itu sih sebenarnya. Potensi revenue-nya itu yang jadi masalah kayak gitu. Ada nilai ekonominya kayak gitu ya. Ada nilai ekonominya itu yang jadi masalah sebenarnya. Kalau seandainya kita menggunakannya, tapi kita nggak memonetisasinya, kan ada option bisa dimonetisasi atau enggak ya, bisa dimasukkan iklan atau enggak maksudnya. Itu nggak apa-apa tuh, kayak gitu ya, nggak apa-apa digunakan. Tapi emang balik lagi ke etikanya, harus kita izin dulu emang ke yang punya channel, ke yang punya lagu, kayak gitu ya. Bisa biasanya siapa misal Anji gitu kan ya, Anji kan punya channel tuh ya, Dunia Manji kayak gitu ya. Di DM aja Pak, saya mau mau menggunakan lagu ini buat nyanyi ini nggak dimonetisasi kok kayak gitu ya, kayak gitu. Nah itu sih teman-teman ya, pilihannya seperti itu. Emang harus izin sih secara etika kayak gitu kan. Karena kan itu emang haknya mereka kayak gitu. Terus kalau seandainya kita nggak izin misal ya atau tanpa pemberitahuan, nah itu kita bisa YouTube itu sama kayak video tadi, dia tuh bisa ngebaca audio. Kan audio itu kan ada waveformnya ya, atau ombak-ombaknya gitu ya. Di dalam editing itu kan biasanya ada ombaknya gitu. Nah, dia tuh bisa membaca tuh, oh ini audio sama nih, kayak gitu. Misal siapa tadi, Ainun make nih. Nah, diinformasikan tuh ke, masa misal pakai punyanya Anji ya, kayak gitu ya. Pakai lagunya Anji nih kayak gitu ya. Dia YouTube tuh menginformasikan ke Anji, Anji ini Ainun make nih lagu kamu. Nah, sama tuh kayak tadi. Mau ngasih option apa? Mau tindakannya apa? Mau ngambil revenue-nya aja atau mau ngambil atau mau take down kayak gitu. Dan kalau take down tadi potensi channelnya Ainun itu bisa kalau sampai 3 kali bisa hilang tuh channelnya kayak gitu. Nggak bisa dibikin lagi kayak gitu. Nggak bisa dibalikin lagi maksudnya. Kira-kira seperti itu sih teman-teman ya. Tapi isu ini lagi rame karena beberapa tahun yang lalu kalau nggak salah ya, karena banyak emang orang-orang mengcover lagu dan views-nya jutaan. Akhirnya di situ ada kecemburuan dari
yang punya lagu kayak gitu. Kan views-nya jutaan ya, berarti kayak tadi ya, views-nya 2 juta aja udah menghasilkan 10 juta misal kayak gitu kan ya. Wah, 10 jutanya bukan lari ke musisinya, padahal yang punya lagu musisi gitu kan. Nah, akhirnya musisi ini punya kecemburuan tuh. Nah, akhirnya di forum-forum di YouTube itu emang sering dibahas tuh mengenai musisi ini kalau bisa melakukan klaim itu kayak gitu. Kira-kira seperti itu sih teman-teman ya. Semoga bisa menjawab. Terima kasih banyak, Pak. Ya, silakan teman-teman. Mohon izin. Ini ada pertanyaan lagi. Mohon izin bertanya, Pak. Beberapa hari yang lalu saya menemukan komunitas premium edukasi bisnis online yang sedang trending. Komunitas bisnis online yang sedang. Nah, komunitas ini membongkar rahasia mendapatkan komisi jutaan rupiah dari TikTok affiliate, TikTok Shop, dan cara biar FYP. Kemudian pertanyaannya saya, apakah komunitas edukasi yang seperti ini bisa kita pelajari dan kita ikuti? Atau ada saran lain ya, Pak? Oh, ya, ya emang sedang banyak-banyaknya sih sekarang edukasi-edukasi tentang pembuatan konten yang modelnya, terutama TikTok itu ya, karena emang lagi banyak sih bisnisnya, emang lagi berkembang sih model-model affiliate ini. Dan lagi FOMO juga sih ya teman-teman ya. Ya itu hati-hati sih sebenarnya. Saya belum bisa memastikan ya TikTok affiliate itu model bisnisnya seperti apa, belum saya pernah lakukan, jujur aja. Dan sistemnya itu seperti apa kayak gituan ya, apakah benar itu atau enggak kayak gituan ya. Baiknya sih emang perlu dicek lagi sih teman-teman ya. Ya sejauh ini kan banyak kan yang flexing tentang kesuksesan kayak gitu kan biasanya ternyata nggak benar gitu ya secara proses. Semoga enggak ya, tapi coba aja teman-teman ya, dicek lebih lanjut lagi aja kayak gitu. Kalau nggak salah ini ya Rico Huang ya kalau nggak salah ya. Saya juga dapat di timeline juga sih Rico Huang kayaknya. Kira-kira seperti itu sih teman-teman. Ya, yang lain ada lagi? Hari ini kita bertanya Pak Subagi. Oke, siapa ini? Silakan, Mbak. Perkenalkan, nama saya Ana Elma Karisma dari Jepara. Saya ingin bertanya, misal kita sebagai konten kreator pemula itu sebaiknya membuat konten tema itu satu genre saja atau yang spesifik yang kita bagus di sana, atau kita mengambil tema yang banyak genre atau tema secara umum gitu, Pak. Lebih baiknya kita ini satu tema atau sebagai pemula ya, atau banyak tema misal masak atau beauty atau edukasi gitu. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Ana. Saran saya sih spesifik. Spesifik itu lebih baik sih. Dan kita nggak terlalu banyak juga secara proses itu yang terlalu dikuasai kayak gituan ya. Maksudnya misal kalau seandainya konten masak plus konten fashion plus konten kosmetik kayak gituan ya, itu kan terlalu banyak ya, jadinya nggak begitu fokus. Saran saya kalau seandainya masih di awal-awal atau masih berkembang kayak gituan, itu pilih niche. Niche itu ceruk gitu kan ya teman-teman ya. Jadi pilih ceruk yang spesifik kayak gituan ya, yang kira-kira di dalam situ tuh ada banyak potensi gitu ya. Ada banyak potensi. Kira-kira tadi misal Anda masak, kalau bisa masaknya itu dispesifikin lagi. Misal Anda masak tradisional aja atau masak sambel aja kayak gitu misal. Nah, sambelnya aja nih yang diubek-ubek. Ini semakin bagus nih. Jadi udah mainnya udah mikro niche aja kayak gitu. Itu lebih baik sih kayak gitu ya. Udah bukan minor niche atau major niche kayak gitu ya. Jadi udah ada major niche itu misal handanya konten ibu rumah tangga major niche-nya kayak gitu ya. Minor niche-nya konten masak-masak. Nah, mikro niche-nya itu masak sambel kayak gitu ya. Jadi orang melihat persona dari kreatornya atau channelnya ini adalah ini masakan sambel-sambel nih. Kan sambel banyak variasinya ya.
oh hari ini masak sambal apa nih? Apa nama-nama sambal apa sih? Ya sambal A, sambal B, sambal C kan banyak Sambal ya. terasi. Sambal. Ya itu kira-kira seperti itu teman-teman. Nah itu bisa jadi menarik tuh. Tapi kalau bisa di dalam tadi tuh ya, misal sambal itu kalian bisa berekspresi ya. Apalagi orang Indonesia kan suka yang pedas-pedas ya selama ini ya. Tertarik kayak gitu ngelihat konten-konten yang pedas-pedas kayak gitu. Nah kira-kira seperti itu sih teman-teman ya. Kayaknya belum ada tuh channel masak sambal-sambal gitu. Padahal kayaknya punya banyak jenis sambal ya Pak, karena kita punya banyak suku di Indonesia ya. Pasti Ya. beda-beda nih setiap daerah sambalnya. Belum lagi ininya kan, cabenya bisa direview lagi tuh. Ada yang Betul, cabe betul. apa, cabe ini, cabe hijau gitu. Cabai setan, cabai jin kali ya. Iya, karena memang kalau bikin konten itu butuh konsistensi ya. Kalau terlalu banyak nanti di kitanya sendiri yang nggak bisa konsisten. Karena terlalu banyak materi atau terlalu banyak konten yang harus kita buat. Tapi kalau kita punya satu atau ya maksimal 2 konten, kita bisa terus konsisten gitu ya untuk memproduksi konten tersebut. Next, ada lagi atau cukup? Karena ini hari Jumat waktunya cukup singkat. Ya, semoga ya ini udah ada 50 orang lebih, nanti 1 tahun kemudian udah ada yang menjadi konten kreator besar nih. Amin. Jangan 1 tahun kemudian, Pak. Besok. Ya, semoga secepatnya juga, Bu. Karena hari ini kalau kita terlalu berlama-lama, kita ketinggalan, Pak, gitu ya. Kalau kita tidak mulai mencoba hari ini, gitu, maka kita akan ketinggalan dengan yang lain. Karena 1 tahun ke depan mungkin akan berbeda lagi konsepnya, gitu ya. Karena teknologi cepat berkembang. Mungkin cukup itu ya. Saya nitip Pak Subandi, saya juga mengelola lembaga zakat ya. Alhamdulillah saya punya tim media komunikasi dan biasanya saya setiap tahun 3 kali saya harus nge-refresh anak-anak belajar keluar gitu ya. Next mungkin kita bisa agendakan tim saya bisa silaturahim gitu ya, belajar ke tempat Pak Subandi gitu ya Pak ya. Boleh Bu. Jangan, Bu. Asal jangan pas Pak Subandi di Bali, jauh Pak. Ya pada intinya saya ini sih suka ngajar sih. Jadi karena dari ngajar itu kan jadinya saya juga belajar juga sih teman-teman ya. Iya, betul. Kalau saya lihat alamatnya sih Pak Subandi di Cibubur, ini dekat dari rumah saya. Oh gitu, di mana Bu? Saya di Jakarta Timur Pak. Oke. Ya, nggak jauh dari TSM lah ya. Ya, betul. Baik, terima kasih banyak Pak Subandi untuk ilmunya, untuk waktunya, semua tentang kita bicara tentang ekonomi konten kreator hari ini ya. Mudah-mudahan manfaat buat teman-teman semuanya dan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Mulai aja dulu gitu ya. Mulai aja dulu karena semua ini itu bisa dipelajari. Jadi kita bisa learning by doing lah gitu ya. Tidak ada orang pintar sekaligus gitu ya, lalu dia jadi bisa, tapi semuanya berproses dari yang tidak bisa menjadi bisa gitu ya. Asal kita bisa sabar, konsisten, dan mau memulai gitu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Subandi. Hari ini ilmunya manfaat, insya Allah saya juga jadi belajar banyak dari Pak Subandi. Saya langsung share tadi ke teman-teman di media komunikasi, langsung diskusi gitu ya. Konten-konten apa yang bisa kita refresh untuk bisa cocok dengan generasi zaman now. Terima kasih buat teman-teman semuanya, ada 56 peserta yang alhamdulillah konsisten dari awal sampai akhir ya. Mudah-mudahan ini banyak bisa dipelajari oleh teman-teman semuanya. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum di close kita foto bersama dulu, boleh di open kameranya? Ya, kalau mau foto langsung dibuka buka foto ini, buka kamera nih. Oke. Silakan bersiap-siap yang perempuan karena kita mau foto, yang cowok juga. Udah ganteng-ganteng ya, mau persiapan Jumatan yang cowok. Sudah siap? Yang Siap. bagian screenshot sudah siap?
Oke, silakan dimulai yang bagian screenshot, dihitung boleh. Slide pertama 1, 2, 3. Yang slide kedua 1, 2, 3. Yang di slide ketiga 1, 2, 3. Udah? Sudah? Sudah, baik. Terima kasih. Terima kasih banyak semuanya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Subandi semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Sama-sama.